Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang membuat Helm chart. Nah, sebelum itu mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Rahadian. Saya rakyat biasa yang kebetulan setiap hari bekerja sebagai Cloud dan DevOps Engineer. Nah, nantinya jika teman-teman ingin menghubungi saya, ada beberapa cara, salah satunya yaitu melalui Telegram. Karena saya pribadi juga cukup aktif di Telegram. Nah, sebelum mulai materi, kita akan coba mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu agar nanti teman-teman jauh lebih bisa mengikuti materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pastikan teman-teman paham materi Helm chart dasar. Karena materi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya yaitu Helm chart dasar. Yang kedua adalah teman-teman pastikan sudah menyiapkan Kubernetes cluster. Terserah ya, mau teman-teman mau di lokal maupun di cloud, yang penting Kubernetes gitu ya. Terus yang terakhir adalah jika teman-teman nanti menggunakan VS Code sebagai text editornya gitu ya, teman-teman bisa install extension ya, Helm IntelliSense sama Kubernetes. Nah, kalau teman-teman nggak pakai VS Code, nggak apa-apa juga gitu, sama aja bisa. Cuman ini bedanya nanti ya teman-teman dibantu kayak auto-complete-nya gitulah. Materi pertama kita akan coba bahas pendahuluan. Nah, pada materi Helm chart dasar, kita tuh sudah belajar tentang fundamental dari penggunaan helm, dan kita lebih fokus ke bagaimana menggunakan sebuah chart yang ada di Helm repository. Nah, jadi saat kita belajar materi Helm chart dasar sebelum materi ini gitu ya, jadi kan kita sudah bisa menggunakan Helm chart yang sudah ada gitu ya, yang ada di repository. Nah, pada materi kali ini itu akan berbeda teman-teman. Yang sebelumnya teman-teman tuh menggunakan chart. Nah, pada materi ini teman-teman akan belajar gimana caranya teman-teman bisa membuat chart tersebut. Nah, mungkin sekarang teman-teman ada pertanyaan gitu ya di benaknya teman-teman, kenapa kita perlu membuat chart sendiri gitu kan? Kan di Helm repository itu sudah ada gitu, jadi teman-teman tinggal pakai aja gitu kan. Toh itu pula juga gratis gitu kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya, mari kita coba analogikan ke dalam sebuah permasalahan di slide berikutnya. Nah, agar nanti teman-teman lebih kebayang gitu ya kalau kita ada sebuah permasalahan. Nah, sekarang bayangkan teman-teman tuh punya 10 aplikasi backend dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang Java, ada yang Python, ada yang Golang, dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga memiliki mungkin 3 aplikasi front-end, katakanlah, yang dibuat dengan framework yang sama. Misalkan Next.js gitu katakanlah. Jadi kita nggak ada masalah dengan bahasa pemrogramannya gitu ya. Nah, umumnya kita tuh akan membuat konfigurasi YAML untuk masing-masing aplikasi, ya kan? Jadi kan misalkan teman-teman punya aplikasi backend untuk order, backend untuk payment gitu ya, frontend untuk dashboard. Ketika teman-teman mau deploy ke Kubernetes, tentu saja teman-teman mempunyai file YAML manifestnya si Kubernetes agar aplikasi tersebut bisa dideploy gitu kan ke Kubernetes gitu kan. Nah, bayangkan setiap aplikasi itu harus ada objek deployment, ada objek service, ada juga objek horizontal pod autoscaling atau HPA untuk setiap environment. Nah, maka teman-teman akan memiliki banyak sekali YAML file gitu ya. Dan ini akan membuat teman-teman maintenance-nya susah. Jadi gini, bayangkan teman-teman, satu aplikasi, teman-teman minimal harus punyai 3 file ini gitu ya. Anggap aja kita bisa menjadi file yang berbeda-beda gitu kan. Jadi nanti ada 3 file ini untuk satu environment. Nah, sedangkan teman-teman punya 2 environment nih, otomatis setiap aplikasi teman-teman harus mempunyai 6 file. Nah, sekarang bayangkan aplikasinya teman-teman ada 10 tambah 3 ada 13 gitu ya. Jadi itu akan banyak sekali teman-teman harus nge-maintenance YAML file itu gitu ya. Dan itu sangat merepotkan teman-teman. Nah, untuk mengatasi masalah yang sebelumnya kita bicarakan, teman-teman, salah satu caranya adalah teman-teman bisa membuat sebuah Helm chart khusus untuk backend dan frontend. Nah, bahkan teman-teman juga bisa jadikan satu gitu ya, satu chart aja untuk keduanya.
Jadi misalkan kan karena objeknya yang sebelumnya kan kita sama gitu ya, ada deployment, ada service, ada HPA. Jadi kita bisa bikin satu chart aja untuk semua aplikasi gitu ya. Jadi baik untuk backend maupun frontend. Di common case-nya seperti itu. Tapi mungkin nanti ada case-case tertentu yang memang teman-teman harus mungkin pisah gitu ya. Jadi ada chart khusus backend, ada untuk frontend. Cuman di common case gitu ya, teman-teman cukup menggunakan satu chart aja untuk kedua tipe aplikasi gitu ya. Jadi ada backend, ada frontend gitu kan. Nah, dengan begitu teman-teman cukup melakukan maintenance satu chart aja nih untuk semua aplikasi gitu ya. Jadi kan sebelumnya kan teman-teman punya chart, sebelumnya kan teman-teman punya YAML file banyak sekali gitu kan untuk masing-masing aplikasi. Nah, ketika nanti teman-teman membuat Helm chart khusus untuk aplikasinya teman-teman, nah teman-teman hanya memiliki satu chart aja, jadi teman-teman maintenance-nya satu chart ini gitu ya. Jadi semua aplikasi nanti comply dengan standar dari Helm chart yang teman-teman buat. Nah, dengan begitu teman-teman nanti masing-masing aplikasi cukup memiliki 2 YAML file gitu ya untuk masing-masing environment. Nah, jadi misalkan kan sebelumnya teman-teman punya environment staging sama production gitu ya. Ya udah berarti nanti teman-teman punya value staging gitu ya sama values production gitu ya. Jadi kalau value staging nanti di-deploy ke staging, kalau values production untuk di-deploy ke production. Sehingga nanti dengan begitu kode YAML-nya teman-teman jauh lebih terstandarisasi dan mudah di maintenance. Jadi begitu teman-teman. Materi selanjutnya kita akan coba bahas tentang topologi praktik. Nah, agar proses belajar kita tuh lebih terarah, maka kita akan coba buat berdasarkan contoh kasus sebelumnya untuk topologi praktik kita nantinya. Nah, yang dimana nantinya teman-teman akan memiliki 2 aplikasi backend dan 1 aplikasi frontend. Nah, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah ngoding gitu ya, karena saya sudah menyiapkan aplikasinya dalam bentuk Docker image. Yang nantinya teman-teman tinggal panggil image ini gitu ya, ketika nanti teman-teman melakukan deployment gitu ya. Nah, nanti kita akan balik lagi ke sini ketika nanti kita sudah implementasi. Jadi ini adalah untuk preview-nya aja, teman-teman. Nah, nanti aplikasinya kan ada 3 ya, 2 aplikasi backend, nanti based on Golang aplikasinya, 1 aplikasi dashboard, ini JavaScript gitu ya, dari Next.js, yang nanti akan kita deploy semuanya ke Kubernetes dengan menggunakan Helm chart yang kita buat sendiri. Jadi gitu, teman-teman. Materi selanjutnya, kita akan coba bahas tentang Helm Starter Chart. Nah, Helm ini menyediakan yang namanya adalah starter chart agar teman-teman nanti lebih mudah saat membuat chart baru gitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti ingin membuat sebuah chart baru, teman-teman cukup menggunakan perintah yang di samping. Jadi cara membuatnya adalah Helm create lalu nama chartnya apa gitu ya. Jadi terserah teman-teman nama chartnya apa gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman membuat chart gitu ya dengan command seperti ini, akan terbuat folder gitu ya dari namanya yang teman-teman definisikan. Misalkan di sini saya bikin Helm create lalu nama chartnya adalah my app chart gitu katakanlah. Maka nanti akan terbuat folder my app chart ini dan di dalamnya ada isi-isinya gitu ya. Jadi ada chart, ada templates dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba teman-teman. Jadi silahkan lakukan gitu ya Helm. Saya perbesar mungkin ya Helm create my app chart, katakanlah seperti ini gitu ya. Kita bikin. Nah, teman-teman buka aja gitu ya, pakai text editornya teman-teman. Nah, di sini sudah terbuat. Jadi ini adalah starter chart yang disediakan oleh si Helm agar teman-teman bisa mengikuti standar yang ada gitu ya, karena ini emang sudah standar teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba overview sedikit gitu ya. Nah, sebenarnya pada materi Helm chart dasar gitu ya, kita tuh sudah membahas tentang Helm chart struktur gitu ya. Nah, namun kita akan coba bahas kembali teman-teman dengan beberapa detail nanti saat kita praktik. Jadi kita overview sedikit lagi untuk mengingatkan teman-teman gitu ya, sambil nanti kita akan coba bahas cara menggunakan bagian-bagian ini gitu ya. Nah, jadi sebelumnya saat teman-teman bikin ini ya, chart baru gitu ya, pakai starter chart gitu, ini kan ada beberapa file ataupun folder yang terbuat. Nah,
secara overview, folder chart ini itu digunakan nanti ketika teman-teman akan membuat yang namanya subchart. Nah, teman-teman nggak usah bingung dulu, nanti akan kita jelaskan di belakang. Nah, lalu nanti ada folder templates gitu ya. Nah, ini nanti akan berisi file-file manifestnya teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman mau ada deployment, ada service, ada config maps, dan lain sebagainya, intinya adalah objek-objeknya si Kubernetes. Nah, nanti tempatnya adalah di folder templates ini. Nah, lalu ada yang namanya adalah Helm ignore ini ya. Nah, ini untuk mengignore file atau folder yang ingin diabaikan. Jadi ini mirip kayak git ignore. Cuma nanti kita akan bahas di belakang. Lalu ada yang namanya adalah chart.yaml gitu ya. Jadi ini nanti berisi metadata gitu ya, informasi dari chartnya teman-teman gitu ya. Jadi kayak versi, apa namanya, terus deskripsinya apa gitu ya. Nanti informasinya akan ditaruh di sini. Dan yang terakhir ada yang namanya adalah values.yaml. Nah, jadi ini seperti biasa, ini adalah default value yang akan digunakan untuk Helm chart-nya teman-teman. Jadi mungkin overview-nya singkat aja seperti itu, nanti kita akan bahas satu persatu. Materi selanjutnya, kita akan coba belajar gimana sih kita membuat sebuah template di Helm chart. Nah, yang pertama, silahkan teman-teman hapus semua isi folder yang ada di dalam folder templates. Nah, jadi di folder templates ini kan nanti isinya ada banyak ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, kita akan hapus ini semua. Karena apa? Karena kita akan membuat template chart ini dari scratch. Maksudnya kita benar-benar buat dari awal, agar nanti teman-teman tahu gimana cara penggunaannya, gitu ya. Nah, jadi kita bisa hapus saja teman-teman. Caranya mungkin kita pakai komen kayak biasa ya, helm rf gini. Kita hapus, set. Ya, kita hapus. Selesai, nah isinya udah kosong gitu ya. Jadi kita hapus semuanya yang di isi folder templates ini. Nah, seperti yang kita bahas di topologi sebelumnya, teman-teman perlu membuat objek gitu ya. Objek Kubernetes gitu kan, ada deployment, ada service, ada horizontal pod atau scalar. Nah, silahkan teman-teman buat masing-masing objek tersebut ke dalam sebuah file YAML dengan konfigurasi default atau minimal. Jadi kita pakai konfigurasi defaultnya aja gitu, teman-teman. Nah, sebelum kita buat, ini ada tips, teman-teman. Jadi Helm ini tidak mengikuti pola penamaan yang kaku gitu ya. Jadi terserah sebenarnya, mau teman-teman kasih nama apa, ekstensinya kayak gimana sebenarnya agak terserah sebenarnya ya. Nah, namun direkomendasikan untuk teman-teman yang nanti objeknya itu adalah berupa file YAML, teman-teman nanti ekstensinya adalah titik YAML ini. Karena kan ada yang versi YAML yang tanpa A ya, jadi YML gitu aja kan ada. Nah, cuman ini direkomendasikan teman-teman pakai yang ada A-nya gitu ya, jadi YAML gitu. Nah, jadi kita coba bikin teman-teman, jadi kita bikin file baru gini ya, kita select language-nya YAML, kita bikin deployment gitu ya, kita pakai autocomplete aja gitu ya. Nah, udah kita kayak gini aja, nggak apa-apa. Kita save, kita kasih nama deployment YAML kayak gini ya, ke folder templates. Kita save, udah teman-teman. Jadi kita pakai defaultnya aja, nggak masalah. Lalu kita bikin lagi file baru teman-teman, Ctrl+N, lalu kita pilih YAML, kita bikin service gitu ya. Kita service kayak gini aja, nggak apa-apa, kita save. Kita kasih nama service.yaml. Kayak gini, kita bikin baru Ctrl+N, gitu ya. Kita select, kita YAML, kita bikin HPA gitu ya, horizontal pod auto scalar. Ya udah, jadi kayak gini aja, kita save, kita kasih nama HPA gitu ya. Terus YAML. Udah selesai, teman-teman. Jadi kita bikin konfigurasi minimalnya aja. Jadi ini kita belum setting apa-apa, paling enggak kita sudah punya base-nya gitu ya. Selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya adalah template directive. Nah, pada file YAML yang kita miliki sebelumnya itu ya, itu kan konfigurasinya belum bisa dilakukan secara dinamis. Jadi masih statik gitu kan. Nah, untuk membuat konfigurasi YAML kita jadi dinamis gitu ya, di Helm chart itu ada yang namanya adalah template directive. Yang dimana cara penulisannya adalah teman-teman nanti
masukkan ke dalam yang namanya adalah curly bracket gitu ya, atau kurung kurawal, tapi double kayak gini gitu ya. Nah, jadi kenapa kita perlu menuliskan template iteratif? Ya nanti biar value-nya ini bisa teman-teman buat menjadi dinamis gitu ya. Jadi misalkan di sini ada name gitu ya, nanti teman-teman ada template direktif kayak gini gitu ya. Terus value-nya nanti ngikutin aplikasinya teman-teman gitu ya. Misalkan teman-teman deploy aplikasi order ya nanti dia otomatis jadi order. Ketika teman-teman deploy aplikasi payment, ya otomatis dia nanti jadi payment gitu ya. Nah, contohnya di sini kita akan membuat value dari name, lalu app labels dan container name itu menjadi dinamis gitu ya. Jadi kita akan pakai seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Kita tulis dulu, nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, di sini kan ada deployment ya. Di sini kan ada my app gini kan, kita select semua gitu ya. Terus kita ganti jadi kayak gini. Release kayak gini, lalu name kayak gini. Nah, teman-teman ikutin dulu aja, nanti saya jelaskan. Ini sama, ada my app, kita bikin sama seperti sebelumnya, teman-teman. Release name kayak gini. Di HPA juga ada ini ya, my app, ada 2, kita ganti. Release name, kayak gini teman-teman. Nah sekarang kita bahas apa sih maksudnya ini, gitu ya. Selanjutnya kita akan coba bahas built-in objects di template directive. Nah sebelumnya kita tuh kan mendefinisikan kayak gini ya, release name gitu kan, di dalam double kurung kurawal ini gitu kan. Di YAML file kita. Nah, sebenarnya release dan name itu merupakan sebuah objek yang dapat kita akses. Nah, kata kuncinya adalah objek gitu kan. Berarti kalau objek berarti dia ada data gitu di dalamnya. Nah, Helm ini itu memiliki banyak sekali built-in objek yang teman-teman dapat gunakan. Nah, teman-teman bisa klik aja di link yang saya berikan di sini. Nah, kalau teman-teman lihat sini, kita tadi kan melakukan release name gitu ya kan. Kita pilih yang ini gitu ya. Jadi nanti ini adalah jadi name release itu kan. Jadi saat teman-teman lakukan Helm install, Helm upgrade itu kan teman-teman perlu ngasih nama gitu kan. Nah, namanya itu nanti dia dimasukkan ke objek ini gitu. Nah, di sini ada objek lain selain release gitu teman-teman. Ada values, ada chart, ada files, dan ada capabilities gitu ya. Bahkan ada template juga. Nah, ini adalah objek-objek yang berisi data yang nantinya teman-teman bisa akses. Agar apa? Agar konfigurasi YAML-nya teman-teman jadi dinamis. Nah, Helm itu kan menggunakan Go Template Language untuk melakukan template direktif seperti ini, teman-teman. Jadi karena karena Helm itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang gitu ya. Nah, template style yang kayak sebelumnya teman-teman bikin gitu ya, yang tanda kurawal kayak gini, terus objek di dalamnya, itu sebenarnya adalah menggunakan Golang template ini gitu ya. Jadi dari sini itu asalnya. Nah, untuk sekarang teman-teman gunakan objek release dan values aja terlebih dahulu. Nah, seperti di slide berikutnya. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi kan sebelumnya kita udah setting release semuanya gitu kan. Nah, sekarang kita menggunakan objek values, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu fungsi dari object values, kita cek dulu gitu ya. Nah, jadi object values ini adalah dia akan mengambil value dari values.yaml gitu ya. Jadi kan di foldernya teman-teman sebelumnya gitu kan, itu kan ada values.yaml. Nah, nanti dia akan ngambil value dari sini secara defaultnya. Nah, nanti kalau usernya itu punya file value sendiri, maka value-nya akan diambil dari situ. Nah, biar teman-teman nggak bingung, kita langsung aja praktekkan aja gitu ya. Nah, jadi contoh di sini ya, di deployment ini kan ada image gitu kan. Nah, teman-teman mau ngambil datanya nih dari values ini gitu ya. Kita bikin di samping aja. Nah, kayak gini. Kita mau ngambil image ini gitu kan. Kita masukkan ke dalam tanda petik kayak gini gitu ya. Kita mau ngambil data apa nih? Values, image gitu kan. Ini image, titik. Lalu kita ngambil apa nih? Repository. Jadi ini kan ya nama konten reponya teman-teman gitu kan. Jadi kita ambil repository, kita titik 2 kayak gini,
lalu kita ambil values, kita ambil tag-nya gitu kan. Image, lalu tag kayak gini. Nah, untuk yang port ini kita ambil teman-teman. Jadi kita ambil values titik apa nih? Kita lihat di sini apa yang bisa kita gunakan, yaitu adalah service lalu port. Nah, sebenarnya teman-teman nanti bisa definisikan sendiri ya. Cuman kita akan bahas di belakang. Kita pakai yang udah ada aja gitu ya. Kita pakai apa nih? Service titik apa? Port. Jadi kita ngambil service lalu masuk ke portnya yang ini gitu ya. Oke. Saya rasa sudah selesai untuk yang deployment, begitu juga untuk yang service gitu ya. Nah, kita service, kita copy yang ini, karena sama gitu ya. Jadi yang ini ada port, kita paste, lalu kita yang di sini juga paste. Jadi kayak gini, teman-teman. Kita save. Untuk yang horizontal port autoscaler gitu ya. Nah, kita ambil juga nih value-nya dari sini gitu ya. Nah, jadi di sini ada minimal replika sama maksimal replika. Nah, teman-teman bisa cek nih di sini. Di sini ada auto scaling, ada minimal replika, ada maksimal replika. Nah, kita coba gitu ya. Kita values, auto scaling, minimal replika gitu ya. Kita copy yang ini gitu ya. Lalu kita pastekan ke bawah, kita ganti yang max. Kayak gini. Lalu yang ini ada CPU gitu kan. Di sini kan ada target CPU utilization dalam bentuk persen gitu kan. Nah, kita ambil value-nya, kita ambil yang target. Nah, kayak gini. Udah, kayak gitu aja teman-teman. Jadi gitu caranya nanti teman-teman biar konfigurasinya teman-teman dinamis mengikuti values-nya gitu ya. Selanjutnya kita akan coba bahas validate chart. Nah, ada beberapa cara untuk memvalidasi apakah konfigurasi YAML yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Maksudnya YAML yang teman-teman sudah bikin di chart itu apakah sudah benar atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan linternya dari si Helm. Yang dimana nanti Helm ini akan memberikan error atau warning message jika ada yang bisa diperbaiki. Nah, jadi nanti teman-teman bisa jalankan kayak gini ya, Helm, lin, lalu path-nya di mana. Nah, kita akan coba aja langsung teman-teman. Kita akan coba Helm, lin gitu ya. Nah, karena chart-nya itu kan di folder sekarang gitu kan, maka teman-teman titik gini aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini satu chart linted, null chart valid gitu ya. Berarti artinya adalah sukses gitu ya, chart-nya teman-teman benar gitu intinya. Nah, cuma di sini ada informasi kalau icon is recommended. Cuman ini kita bisa abaikan aja, nggak ada masalah gitu ya, karena ini info sebenarnya. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa menggunakan comment yang namanya adalah Helm template gitu ya, atau template comment seperti yang kita pelajari di materi dasar gitu kan. Jadi kan kita udah pernah ya menggunakan comment ini Helm template. Caranya kan tinggal Helm template, nama rilisnya apa gitu ya. Lalu lokasi chartnya gitu atau path-nya gitu kan. Nah, teman bisa lakukan kayak gini nih. Misalkan Helm template, lalu namanya terserah gitu ya. Kita kasih nama my app gitu katakanlah. Karena chartnya di folder sekarang, teman-teman kasih titik. Lalu teman-teman isi value-nya dari sini juga bisa gitu ya. Nah, kita akan coba teman-teman. Jadi kita lakukan kayak gini. Helm template gitu ya. Template, misalkan my app kayak gini. Nah, kita isi dengan yang benar gitu ya, Nginx, katakanlah. Sementara kita pakai image dari Nginx dulu. Tag-nya adalah Alpine, gitu katakanlah. Nggak usah pakai debug deh. Nah, maka nanti akan muncul template dari aplikasinya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Contoh di HPA ini ya. HPA di sini kan teman-teman definisikan minimal replikanya kan teman-teman define kayak gini kan. Tapi di sini value-nya jadi 1. Ketika teman-teman define ini, value-nya 100 gitu kan. Value-nya dari mana ya? Dari sini gitu. Nah, ketika nanti user nge-supply value-nya sendiri, maka ya nanti dia akan mengikuti value supply dari user. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, kita bisa set nih, misalkan kita untuk ngecek aja gitu kan, set, misalkan apa nih, yang ini ya, auto scaling ini misalkan, yang minimal replikanya. Jadi kita set kayak gini, kita isi misalkan 10 gitu katakanlah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilainya 10 gitu ya. Jadi nanti dengan kayak gini, Helm-nya atau YAML-nya teman-teman itu dinamis. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang
sejauh ini kita belum mendapatkan error gitu ya. Materi selanjutnya kita akan coba bahas tentang Helm template function dan Peplens. Nah, Helm itu memiliki banyak sekali function yang teman-teman dapat gunakan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, format dasar dari function ini adalah nama functionnya, lalu argumen 1 dan argumen 2. Nah, jadi kalau teman-teman berasal dari pemrograman pasti sudah tahu lah ya, namanya function itu kan untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Nah, contohnya teman-teman bisa klik aja di link yang saya berikan. Di sini ada banyak sekali function-function yang teman-teman bisa gunakan. Dan ini dikelompokkan menjadi suatu grup kayak gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali. Nah, salah satunya yang akan kita coba gitu ya, itu adalah kita menggunakan function yang namanya adalah quote function gitu ya. Yang dimana fungsinya adalah nanti datanya teman-teman itu ya, itu nanti ada tanda petiknya gitu ya. Jadi contohnya di sini misalkan teman-teman nanti kasih functionnya gitu kan function gitu kan, nama functionnya, lalu argumen 1, argumen 2, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini berarti functionnya quote, value-nya ini gitu ya, itu jadi argumen. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini nih, ada tanda petiknya. Gitu ya. Nah, kita akan coba teman-teman di deployment-nya kita gitu ya. Oke, jadi ini kita untuk nyoba aja. Jadi kita ke deployment kita gitu ya. Nah, jadi misalkan kita yang mau kita quote yang apa nih? Contohnya di sini yang spec sama yang template. Oke, kita coba ya. Yang ini, jadi kita pakai function, namanya adalah quote. Nah, ini kan ada ya, autocomplete-nya kita pakai. Nah, teman-teman bisa lihat dulu value yang sebelumnya ya. Kita scroll ke bawah yang ini. Ini kan deployment ini kan kayak gini ya value-nya ya. Nggak ada tanda petiknya. Nah, kita coba dulu pakai quote di sini. Quote kayak gini. Lalu kita lakukan Helm template ulang gitu ya. Jadi kayak gini misalkan. Nah, sekarang teman-teman cek. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya sekarang ada tanda petiknya. Nah, ini adalah contoh sederhana penggunaan dari function. Nah, nanti ada banyak sekali function-function yang teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, gitu ya. Selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya adalah Helm Peplens. Nah, salah satu fitur yang menarik yang teman-teman nanti dapat gunakan, gitu ya, saat teman-teman melakukan templating di Helm chart, itu adalah adanya konsep Peplens. Yang dimana fitur ini itu memungkinkan kita untuk mengirimkan output itu sebagai input untuk teman-teman nanti bisa melakukan transformasi data. Nah, hal ini itu tuh mirip sekali konsep PEPS gitu ya, di Linux atau di Unix LegOS gitu ya. Jadi kayak macOS, Linux, atau sejenisnya gitu ya, itu ada konsep PEPS gitu kan. Jadi biar teman-teman nggak bingung, misalkan ya, teman-teman melakukan echo, hahaha, kayak gini ya. Ini kan ada hasilnya gitu kan. Ini kan output gitu kan. Nah, output ini teman-teman bisa jadikan input di komen yang berikutnya dengan menggunakan tanda PEPS seperti ini. Misalkan saya pengen encode data ini jadi base 64 gitu ya. Nah, jadi nanti datanya ditransformasikan gitu kan. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama kayak gini itu di Helm chart, teman-teman. Nah, contohnya di sini kita akan menggunakan function print gitu ya, yang nanti outputnya nanti akan ditransform ke lower gitu ya, lalu outputnya ditransform lagi menggunakan function quote gitu ya. Nah, kita akan coba teman-teman. Jadi di deployment ini kan sebelumnya kayak gini ya. Nah, sekarang kita sedikit rubah nih. Kita akan pakai 3 function sekaligus untuk menangani bagian ini gitu ya. Kita pakai function print, teman-teman. Jadi sesuai namanya ini untuk ngeprint. Jadi kita akan ngeprint ini gitu ya. Nah, pemisahnya kan spasi gitu ya. Teman-teman pisah, lalu teman ganti kayak gini. Teman-teman spasi lagi, kita ambil dari sini gitu ya. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Yang ini kita hapus. Nah, yang ini kita hapus. Nah, ini kan sebuah function ya. Nah, sebuah function, nah nanti datanya teman-teman akan transform menggunakan lower, jadi nanti apapun user ketika mengikutkan value ini, value-nya akan dibikin huruf kecil semua gitu ya, karena nanti kalau huruf besar kan error gitu misalkan, kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman
transform datanya jadi lower, lalu teman-teman bikin itu jadi quote gitu ya. Nah, kayak gini nih. Nah, cara ngetesnya gimana ya? Kita lakukan helm template lagi gitu ya. Ya, misalkan teman-teman lakukan helm template gitu ya. Kayak sebelumnya, kayak gini normal aja gitu ya. Ketika teman-teman cek di deployment, mana? Nah, ini hasilnya kan kayak gini. Nah, mungkin sekilas nggak berefek gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan helm template lagi, cuman sekarang value-nya teman-teman ada huruf besarnya gitu ya di image-nya gitu. Misalkan engine X-nya kayak gini nih, teman-teman agak ada huruf besarnya, ya agak ngawur gitulah. Kayak gini katakanlah. Terus teman-teman enter. Nah, teman-teman bisa cek di sini, hasilnya tetap jadi huruf kecil gitu ya. Jadi data yang ada di sini gitu ya, kita transform jadi lower, lalu kita transform lagi jadi quote gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan selalu seperti ini. Nah, ini adalah konsep penggunaan web lens gitu ya di Helm chart. Materi selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya Helm Flow Control. Nah, Helm ini mendukung yang namanya adalah flow control yang dapat memungkinkan kita itu mengeksekusi bagian code atau template tertentu itu secara kondisional dan iteratif. Nah, maksudnya apa? Jadi misalkan teman-teman pengen ada bagian template YAML-nya teman-teman itu hanya muncul di kondisi-kondisi tertentu. Nah, teman-teman nanti bisa lakukan. Atau juga teman-teman bisa lakukan secara iteratif. Maksudnya adalah teman-teman semacam melakukan perulangan data sehingga nanti datanya teman-teman bisa susun sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada beberapa tipe yang nanti teman-teman dapat gunakan, yaitu adalah if else, with, sama range. Ada juga yang namanya adalah define, template, sama block. Nah, 3 yang bawah ini itu nanti kita akan bahas di section yang terpisah, karena memang lebih cocok dibahas di section terpisah. Nah, flow control ini itu kadang disebutnya sebagai action. Jadi misalkan teman-teman nanti ada istilah if else action, with action, rank action, ya itu maksudnya adalah mengacu ke Helm flow control ini gitu teman-teman. Action yang pertama, kita akan coba bahas action yang if else gitu ya. Nah, if else ini digunakan ketika teman-teman ingin menentukan kondisi di dalam template. Nah, contohnya misalkan teman-teman kan sebelumnya punya objek Kubernetes itu kan horizontal pod atau scalar ya. Nah, teman-teman pengen objek ini tuh diinstal nantinya ke Kubernetes ketika itu di-enablekan aja gitu ya. Jadi objek ini tuh kayak semacam bisa kita enable atau disablekan. Karena mungkin ada environment staging yang teman-teman tidak perlu mengenable HPA-nya gitu kan untuk menghemat cost. Kalau untuk production teman-teman enable gitu kan karena untuk kebutuhan klien gitu katakanlah. Nah, kita bisa langsung praktekkan aja teman-teman. Di sini ada objek HPA. Nah, sebelum kita bikin if else-nya di objek HPA kita lihat dulu di values.yaml-nya teman-teman gitu ya. Nah, jadi di file values.yaml-nya teman-teman itu kan kebetulan secara bawaan itu udah ada elemen enabled ini gitu ya di bagian auto scaling-nya. Jadi teman-teman kan bisa isi value-nya kayak true false gitu kan. Nah, maka di sini teman-teman bisa gunakan bagian elemen ini di kondisinya gitu ya. Jadi misalkan teman-teman pengen kayak gini nih. Jadi tinggal if berdasarkan apa? Values dari apa? Dari auto scaling titik enabled. Nah, teman-teman sebenarnya bisa compare teman-teman jadi kayak sama dengan true gitu ya. Cuman teman-teman nggak usah sebenarnya karena by default kan kalau if dimanapun itu kan expected-nya secara default itu kan dia pengennya adalah true gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah definisikan juga nggak masalah. Nah, satu hal yang teman-teman perlu ketahui adalah ketika teman-teman menggunakan if kayak gini, teman-teman harus tutup menggunakan n gitu ya di akhirnya. Nah, teman-teman tutup aja di akhir sini pakai n kayak gini. Nah, selesai teman-teman. Cara ngeceknya gimana? Ya udah kita lakukan Helm template lagi. Ya, kita clear dulu, kita lakukan Helm template seperti sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari komen kita itu hanya meretunkan 2 objek Kubernetes. Yang pertama adalah service, yang kedua adalah deployment.
Karena apa? Karena HPA kita itu ya, itu value-nya default-nya adalah false. Nah, misalkan teman-teman pengen install nanti ada HPA-nya, ya udah nanti tinggal teman-teman di values-nya, teman-teman tinggal definisikan sebagai true gitu ya. Nah, misalkan di sini saya pengen isinya saya set dari sini gitu ya. Misalkan di sini kita isi jadi true kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang horizontal pot autoscaler-nya muncul di template-nya gitu ya, ketika kita melakukan template. Nah, dengan begitu teman-teman sekarang sudah berhasil mengimplementasikan if action gitu ya, atau if else action di Helm chart-nya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya adalah operator R function. Nah, terkadang dalam menggunakan if else kita tuh perlu menggunakan sebuah operator gitu ya, seperti kayak lebih dari, terus lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari gitu ya. Nah, teman-teman dapat menggunakan operator tersebut itu sebagai sebuah function. Nah, teman-teman bisa klik aja di link yang saya berikan. Nah, jadi kayak lebih dari, kurang dari, itu tuh dimasukkannya sebagai sebuah function, teman-teman. Jadi contohnya kayak EQ gitu kan. EQ berarti equal gitu kan, atau sama. Kalau or berarti atau gitu kan. Kalau GT berarti greater than gitu kan. Berarti apa ya? Lebih besar gitu ya kalau nggak salah. Nah, contohnya teman-teman itu dapat menerapkan di if else-nya teman-teman gitu ya. Jadi misalkan teman-teman gunakan if function-nya equal gitu ya. Nah, teman-teman equal ini tuh mau dikomparasi value-nya apa gitu kan. Misalkan equal itu teman-teman pengen lihat dari data ini gitu ya, objek ini, teman-teman compare dengan true. Nah, hasilnya seharusnya sama. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Jadi yang sebelumnya kayak gini, teman-teman jadikan ada EQ-nya gitu ya. Teman-teman mau komparasikan value ini gitu ya dengan true gitu ya. Nah, hasilnya seharusnya sama aja. Jadi misalkan yang ini saya hapus gitu ya, teman-teman. Saya enter. Teman-teman bisa lihat hasilnya cuma ada deployment sama service. Nah, kalau saya kasih true lagi, nah sekarang ada horizontal pot autoscaler. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan apa ya namanya tadi, operator gitu ya di Helm. Karena operator di Helm ini itu digunakan sebagai sebuah function, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba bahas with action. Nah, with ini digunakan untuk mengontrol scope dari sebuah variabel atau objek. Nah, pada contoh di bawah yang saya berikan ini, teman-teman nanti kan mendefinisikan kayak gini nih, ada with lalu value resource gitu ya. Jadi ada kayak gini nih, with value resource. Nah, artinya isi dari konfigurasi di dalam template tersebut hingga n gitu ya. Jadi kayak with ini itu perlu teman-teman tutup juga dengan n gitu ya. Akan muncul jika values resource ini tidak kosong gitu ya. Nah, biar teman-teman nggak bingung, kita langsung praktekkan aja gitu ya. Nah, jadi di sini kan ada object deployment gitu ya, teman-teman, di bagian resource ini. Nah, kita akan gunakan object with untuk apa ya, di bagian elemen resource ini. Nah, teman-teman definisikan with gini ya. With apa? Kita pakai values, kita ambil di sini kan ada resource ya. Ada resource. Nah, kita ambil resource kayak gini. Lalu teman-teman jangan lupa tutup menggunakan n kayak gini. Nah, selesai. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi yang ada di dalam sini gitu ya, itu akan muncul ketika values resource ini tidak kosong. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau definisinya kayak gini kan artinya ini kosong, teman-teman, nggak ada apa-apa gitu kan. Dia cuma elemen aja, elemen yang nggak ada value-nya gitu kan. Nah, berarti ketika teman-teman definisikan gitu ya, menggunakan Helm template lagi gitu ya, autoscaling-nya saya hilangin gitu ya, kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya dari setelah image gitu ya, itu langsung port gini. Karena apa? Ya karena si resource ini kosong gitu, nggak ada datanya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih, misalkan
ini saya enable gitu ya, yang bagian limits ini. Terus yang ini saya hapus. Berarti kan elemen resource ini ada isinya gitu kan. Nah, ketika teman-teman lakukan helm template lagi, maka ada isinya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada isinya gitu kan. Nah, cuman kan isinya kan ini belum sesuai gitu kan, belum sesuai yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa modif menggunakan values juga gitu ya. Jadi kayak gini. Misalkan teman-teman values titik berarti apa nih? Resource gitu kan. Lalu limits, lalu apa nih? CPU gitu kan. Karena di sini kan resource, limit, CPU. Nah, sama yang untuk yang bawahnya gitu kan. Oh, sorry, yang ini malah untuk yang bawah, yang CPU. Sini yang atasnya apa? Memori gitu kan. Ya udah, teman-teman definisikan memori. Nah, seharusnya ini teman-teman akan mendapatkan error. Nah, kita coba lakukan helm template lagi. Nah, teman-teman lihat kita mendapatkan sebuah error. Nah, kenapa kita dapat error nih? Nah, selain itu, ketika teman-teman mengambil value dari objek turunan gitu ya, dari values resource yang teman-teman definisikan di sini, ketika teman-teman perlu mengambil value-nya gitu ya, objek turunan, apa sih maksud dari objek turunan gitu ya? Jadi kan objek turunan itu kan kayak gini ya, ini kan resource. Teman-teman pengen ngambil value turunannya gitu kan. Jadi kan ada limits, ada CPU. Nah, ini kan objek atau data turunannya gitu kan. Anggap aja seperti itu. Nah, teman-teman tidak perlu mendefinisikannya dari parent scope. Nah, apalagi nih parent scope gitu kan. Nah, jadi parent scope tuh ini teman-teman. Jadi ini dari awal teman-teman mendefinisikannya gitu kan. Nah, ini adalah parent scope. Nah, ketika teman-teman menggunakan with kayak gini, teman-teman nggak usah atau malah nggak perlu gitu ya mendefinisikan dari awal gitu kan. Karena ini udah values, resource gitu ya, yang resource. Ketika teman-teman pengen akses value ini, ya udah teman-teman tinggal ambil gitu ya dari limits gitu kan. Dari titik limits. Kayak gini. Yang ini juga sama. Karena apa? Kita bacanya dari atas ini, values, resource, titik limits, titik memory gitu. Jadi bacanya dari atas ini gitu ya. Nah, ketika teman-teman lakukan helm template lagi, hasilnya sukses. Jadi gitu ya. Kalau teman-teman bingung, silahkan ulangi dulu gitu ya. Selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya adalah controlling white space. Nah, saat teman-teman menjalankan helm template pada konfigurasi sebelumnya yang teman-teman lakukan, itu akan ada enter atau spasi, atau mungkin istilahnya adalah white space gitu ya, di hasil jadinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di hasil jadinya. Ini kan ada white space gitu kan, enter gitu kan ibaratnya. Nah, ini adalah white space gitu kan. Nah, terkadang ada kalanya teman-teman tuh perlu menghapus white space tersebut. Karena YAML itu sangat sensitif dengan masalah indentasi. Nah, kebetulan ini indentasinya benar gitu kan. Nanti ada suatu kasus, teman-teman tuh itu akan jadi masalah. Makanya teman-teman terkadang perlu menghapus white space ini gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana caranya teman-teman menghapus white space ini gitu kan. Nah, kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk menghilangkan white space, teman-teman tuh dapat menambahkan special karakter dash gitu ya, atau strip gitulah di dalam curly bracket-nya teman-teman, atau di dalam kurung kurawalnya teman-teman. Nah, teman-teman tuh bisa definisikan kayak di awal gini, ataupun nanti ada yang di versi yang di akhir gitu ya. Nah, kalau teman-teman definisikannya di awal gini ya, di kurung kurawal yang awal, itu nanti teman-teman berarti artinya akan menghapus semua white space yang ada di kiri. Nah, sedangkan kalau teman-teman nanti definisikannya di bagian akhir gitu ya, di strip bagian kurung kurawal penutup gitu ya, teman-teman itu akan menggunakan white space yang ada gitu ya. Jadi kebalikannya, yang satu menghapus, yang satu menggunakan. Tapi lihat ya, kalau yang ini ke kiri, yang satunya ke kanan. Nah, umumnya yang digunakan tuh yang kiri sih, biasanya ya, kebanyakan kayak gitu. Nah, jadi kita akan coba teman-teman dalam praktek kita gitu ya. Kita akan lihat di sini. Nah, di sini kan ada ya. Nah, sebelumnya kan ada space-nya. Nah, kita pengen menghapus space-nya ini gitu kan. Berarti kita definisikan di sini kiri kayak gini, strip. Lalu di sini teman-teman juga definisikan strip kayak gini. Udah selesai, teman-teman. Nah, ketika teman-teman lakukan helm template lagi, nah, teman-teman bisa lihat
white space-nya hilang gitu ya. Jadi YAML kita jadi rapi lagi. Jadi itu adalah fungsinya teman-teman ketika teman-teman ingin menghapus white space, tinggal didefinisikan ke kiri. Kalau teman-teman pengen pakai white space yang ada di kanannya, teman-teman tinggal definisikan di kanannya juga. Jadi bisa dua-duanya kayak gini. Cuman di kasus-kasus yang umum itu biasanya cukup satu aja sih teman-teman, kayak gini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan optimasi dari kode yang kita miliki, teman-teman, di with action yang kita lakukan sebelumnya. Nah, pada konfigurasi sebelumnya, teman-teman itu kan mengakses value dari CPU dan memori, itu kan harus mendefinisikan titik limits, titik CPU gitu kan, sama titik limits, titik memori gitu kan. Jadi kayak gini gitu kan. Nah, sebenarnya itu nggak masalah, teman-teman, dan itu berhasil-berhasil aja gitu kan. Kita nggak dapat error. Nah, namun sebenarnya bagian tersebut teman-teman dapat optimasi agar lebih clean lagi konfigurasinya teman-teman. Nah, di sini teman-teman nanti dapat menggunakan function yang namanya adalah toYAML, yang ini nanti akan mengconvert objek itu menjadi YAML. Lalu teman-teman nanti menggunakan function yang namanya indent gitu ya untuk menambahkan indentasi gitu kan. Karena kan YAML ini kan berkaitan tentang indentasi gitu kan. Jadi kayak gini nanti jadinya. toYAML titik lalu kita pipelines datanya kita menggunakan indent gitu ya untuk indentasinya. Nah, biar teman-teman nggak bingung, kita langsung praktekkan aja gitu ya. Nah, jadi kan sebelumnya kayak gini gitu kan. Nah, sedangkan di resource ini itu kan ada limits, ada request juga teman-teman. Jadi kan kalau teman-teman harus definisikan gitu ya, ada yang limits, ada yang request, itu kan capek ya teman-teman ya. Maksudnya ada banyak gitu kan. Jadi nggak terlalu optimize kodenya teman-teman. Nah, teman-teman bisa hapus ini gitu ya. Terus teman-teman ganti dengan kita hilangkan spasi yang di kanannya gitu ya. Lalu teman-teman gunakan function toYAML. toYAML kan itu kan ada argumen yang perlu kita tambahkan ya. Nah, argumennya teman-teman bisa titik gitu kan. Nah, maksud dari titik ini apa gitu kan? Ya udah, berarti kan ini values resource gitu ya. Berarti semua data yang di dalam objek resource ini gitu kan. Nah, kayak gini lalu kita pipelines datanya, terus kita pakai function indent gitu ya untuk menambahkan indentasi gitu ya. Nah, di sini value-nya itu terserah teman-teman gitu ya. Nah, cara menentukan indentasinya berapa ya teman-teman hitung aja dari kiri gitu kan. Sebenarnya YAML itu ketika teman-teman lakukan satu tab itu kan sama dengan 2 spasi gitu ya. Nah, teman bisa hitung aja manual gitu, misalkan kita hitung ya manual ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi kita butuh 10 gitu ya. Ya udah kita definisikan 10 teman-teman di sini. Biar nanti dia hasilnya menjorok gitu maksudnya gitu. Nah, ketika nanti teman-teman hilangkan ini gitu ya. Komennya biar ada limit, ada request-nya. Ketika teman-teman lakukan lagi helm helm template gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang value-nya otomatis mengikuti yang ada di objek sini. Gitu ya. Jadi itu adalah penggunaan function toYAML dan indent gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya, kita akan coba bahas range action. Nah, pada bahasa pemrograman, itu biasanya itu memiliki fitur yang berkaitan dengan looping data. Baik kayak menggunakan for each, atau sejenisnya. Jadi kalau teman-teman misalkan pernah ngoding misalkan JavaScript, Golang, atau apapun itu kan ada cara untuk teman-teman melakukan looping data. Nah, sama ketika teman-teman nanti menggunakan Helm ini, teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti itu. Nah, teman-teman nanti melakukan looping datanya itu menggunakan yang namanya adalah range. Nah, contohnya teman-teman tuh ingin melakukan looping data environment variables ke kontainernya teman-teman gitu ya. Jadi kan kontainer itu kan bisa memiliki environment variables gitu kan. Nah, teman-teman pengen value-nya ini dinamis gitu ya, berdasarkan inputan dari user. Nah, kita manfaatkan menggunakan with gitu ya. Lalu kita nanti di dalamnya kita bikin loopingan range. Jadi loopingannya jadi tinggal range titik. Nah, nanti kita akan jelaskan ya kenapa seperti itu. Nah, kita akan coba praktekkan teman-teman. Berarti di sini kita teman-teman tambahkan manual nih. Adalah elemen env itu kan.
Jadi misalkan di sini teman-teman definisikan contohnya apa nih di sini? Host app A gitu ya. Ini contoh aja, teman-teman. Misalkan value-nya AAA gitu ya. Lalu kita copy gitu ya. Host app B, misalkan value-nya adalah BBB. Kayak gini. Nah, berarti di sini teman-teman tambahkan nih, gitu kan. Sama kayak sebelumnya gitu ya. Kita white space kayak gini, kita width. Ini teman-teman. Width apa? Kita coba values env gitu ya. Jangan lupa kita tutup teman-teman. Pakai n. Kayak gini. Nah, lalu value-nya kita pakai environment variables. Kalau nggak salah cara definisikannya, oke, env lalu name dan value. Oke, env kayak gini. Lalu di sini adalah dalam bentuk apa ya, array gitu kan, name. Lalu apa nih, value ya. Value. Kayak gini. Ini saya nggak tahu kenapa spasinya ngawur. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, sudah. Sekarang kita objeknya kita looping, teman-teman. Nah, kita kan pengen ngambil semua data yang ada di dalam objek env atau elemen env ini, gitu kan. Nah, caranya kita bisa looping menggunakan range kayak gini. Kita range, datanya dari mana? Ya udah, karena ini udah env gitu ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di scope-nya width ini, kita tinggal titik gitu kan. Berarti kita ngambil data dari objeknya si env ini. Nah, cara manggil datanya gimana? Ya, teman-teman tinggal definisikan aja titik-titik juga, kayak gitu. Nah, jangan lupa, karena ini action gitu ya, teman-teman perlu tutup action-nya. Jadi, teman-teman tutup dengan N, kayak gini. Teman-teman tutup. Nah, teman-teman isi value-nya dengan titik gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya kayak gimana. Oke, sebentar. Ini ada error apa ini? Kita lihat dulu. Value not defined. Oke, ini belum saya save yang values-nya. Kita save dulu. Oke, seharusnya udah hilang errornya. Oke, kita coba teman-teman. Helm template. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, teman-teman di sini ada problem sebenarnya. Tapi at least sejauh ini teman-teman sudah berhasil melakukan looping data, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tambahkan secara manual di sini, gitu ya. Ada data yang C, itu misalkan, data C, kayak gini misalkan. Ketika teman-teman melakukan template lagi, nah teman-teman bisa lihat hasilnya akan di looping secara otomatis, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, sekarang kita akan coba bahas permasalahan yang kita temuin ketika teman-teman menggunakan range gitu ya untuk melakukan looping data. Nah, sebelumnya saat teman-teman menggunakan perintah helm template gitu kan, hasil dari elemen name itu tuh tidak sesuai dengan yang teman-teman tentukan gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini kan ada elemen name sama elemen value itu kan. Nah, ketika teman-teman lihat value-nya ini sama teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di tempatnya teman-teman ketika teman-teman melakukan helm template sebelumnya gitu kan. Ini kan ada name, ini ada value gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat ini AAA, ini BBB, ini BBB. Nah, seharusnya name-nya ini tuh kan yang ini gitu kan. Yang host app A gitu kan. Kalau value-nya ini benar, tapi si name-nya ini tuh salah gitu ya. Nah, makanya kita perlu koreksi gitu ya. Nah, hal ini terjadi karena range itu secara default itu mengambil value-nya aja, teman-teman. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa ngambil key-nya gitu ya. Key itu maksudnya tuh yang sini gitu ya. Jadi kan ini key, ini value. Nah, gimana caranya teman-teman bisa ngambil key-nya? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, teman-teman perlu mendefinisikan variabel untuk tempat penampung data key dan value seperti gambar di bawah. Nah, jadi teman-teman nanti bisa definisikan sebuah variabel, sebenarnya namanya terserah, cuman kita bisa pakai variabel kayak key sama value aja biar merepresentasikan datanya gitu ya. Nah, jika diperlukan, kita bisa membuat data dan key ini menjadi uppercase nantinya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti ya pakai preference data gitu ya. Nah, kita coba teman-teman definisikan kayak gini gitu ya. Nah, jadi kita definisikan
variable key gitu ya, lalu kita definisikan variable value dari apa? Dari data titik gitu kan. Titik ini representasi dari objek env. Nah, ketika teman-teman pengen ngambil data key-nya atau yang ini ya, host FA, teman-teman tinggal definisikan dolar key ini ya. Ketika teman-teman pengen ngambil value-nya, teman-teman tinggal panggil value-nya. Gini kan, variable value kayak gini. Nah, ketika teman-teman lakukan helm template lagi, nah teman-teman bisa lihat hasilnya sekarang sesuai gitu ya. Jadi ada name-nya sesuai ini, value-nya sesuai ini gitu ya. Nah, sekarang misalkan teman-teman pengen pipeline datanya si key ini biar jadi huruf besar semua gitu kan. Karena pengen teman-teman secara standar untuk key ini adalah huruf besar semua, katakanlah seperti itu. Kita bisa pakai function namanya upper gitu ya. Nah, kita akan coba template ulang. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya sekarang huruf besar semuanya gitu ya untuk si name-nya. Nah, untuk value-nya tetap sesuai inputan dari user. Jadi itu contohnya seperti ini gitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada tips teman-teman dari saya saat teman-teman ingin mengakses yang namanya parent scope. Nah, saat teman-teman itu menggunakan with action seperti pada konfigurasi yang teman-teman lakukan sebelumnya, sebenarnya teman-teman itu tidak dapat lagi mengakses parent scope. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas ya parent scope itu apa. Jadi kan kayak teman-teman definisikan values dari awal gini ya. Ini kan values terus release name ini kan adalah parent gitu kan. Dia objek pertama gitu kan, awalan gitu kan, makanya dia parent gitu kan. Itu teman-teman nanti nggak bisa lagi panggil objek itu gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dapat error. Nah, kita akan coba ya. Jadi kan di dalam range ini kan adalah value yang dinamis itu ya. Kita bikin value satu value yang statik gitu ya, yang merepresentasikan aplikasi itu sendiri itu misalkan. Jadi kita name, kita value-nya kita ambil seperti biasa dari release. Lalu name kayak gini, ini untuk value ya seharusnya kita cut, kita ambil jadi apa nih contohnya di sini, app name gitu ya, jadi aplikasinya itu namanya apa, value-nya kita ambil, value kita ambil dari sini gitu ya. Oke, selesai. Nah, ketika teman-teman lakukan helm template lagi, nah teman-teman dapat error. Karena apa? Ketika teman-teman menggunakan with, teman-teman nggak bisa mengakses parent scope lagi gitu ya. Jadi kita udah masuk ke dalam scope-nya si env ini gitu ya. Jadi value si env. Teman-teman nggak bisa lagi mengakses parent scope. Nah, pertanyaannya gimana caranya biar bisa gitu kan. Kan kita butuh nih. Gitu kan. Nah, agar teman-teman nanti dapat mengakses objek di parent scope gitu ya. Teman-teman dapat mendefinisikan tanda dolar gitu ya. Sehingga menjadi dolar titik lalu parent scope-nya apa. Nah, kita akan coba teman-teman. Jadi di sini teman-teman kita tambahkan dolar di depannya. Jadi nanti dengan kayak gini teman-teman bisa mengakses parent scope. Nah, teman-teman lakukan helm template lagi. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang kita udah berhasil memanggil parent scope ketika teman-teman menggunakan with action. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Kalau bingung, ulangi dulu gitu ya sebelum lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya helm name template. Nah, pada materi di section helm flow control yang sebelumnya kita bahas, itu ada beberapa action yang belum kita bahas, teman-teman. Jadi kayak define, template, sama block. Nah, yang dimana action-action ini nanti akan kita bahas di materi kali ini. Nah, name template itu kadang itu disebutnya sebagai partial atau sub-template gitu ya. Itu tuh merupakan sebuah template yang didefinisikan dalam sebuah file dan mempunyai name atau dia punya nama gitu ya. Jadi semacam teman-teman punya suatu variabel gitu ya yang ada datanya. Intinya kayak gitu sebenarnya. Nah, seperti yang kita ketahui di folder templates gitu kan, itu kan merupakan tempat teman-teman nyimpan file manifest Kubernetes-nya teman-teman gitu kan. Seperti yang teman-teman pelajari sebelumnya, itu kan objek-objeknya Kubernetes kan teman-teman taruhnya di dalam folder templates. Nah, sebenarnya itu tuh ada beberapa file lain yang teman-teman bisa buat atau definisikan di situ. Nah, salah satunya file tersebut itu adalah file yang namanya awalnya tuh ada underscore-nya, teman-teman.
Nah, file dengan yang namanya ada awalnya underscore ini, itu tidak akan dirender menjadi suatu objek Kubernetes gitu ya. Jadi kan semisal teman-teman melakukan Helm install, Helm template, itu kan sebenarnya Helm melakukan render objek-objek YAML yang ada di folder templates gitu kan. Cuman, khusus untuk yang file yang ada underscore-nya ini, itu tidak dirender, teman-teman. Nah, ini biasanya itu digunakan sebagai helpers file. Nah, contohnya biasanya penamaannya adalah underscore helpers.tpl gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ini, teman-teman. Nah, sama dengan yang kita pelajari di awal, Helm itu tidak mengikuti pola penamaan yang kaku sebenarnya. Nah, namun teman-teman direkomendasikan untuk menggunakan suffix .tpl ya untuk helper files. Jadi teman-teman sebenarnya bisa underscore terus namanya teman-teman gitu, misalkan .aaa gitu, itu bisa aja. Cuman secara rekomendasinya dari Helm itu teman-teman menggunakan suffixnya adalah .tpl untuk file extensionnya. Jadi gitu teman-teman ya. Yang pertama, kita akan coba bahas yang namanya define action. Nah, define action ini itu nanti digunakan untuk mendefinisikan sebuah template di dalam sebuah template file. Nah, mungkin agak membingungkan ya kata-katanya, cuman poinnya adalah teman-teman semacam bisa bikin suatu template gitu ya, cetakan, yang teman-teman nanti bisa panggil datanya itu di mana aja gitu ya. Teman-teman bisa cetak datanya di mana aja gitu. Jadi teman-teman cukup define sekali. Nah, bisa dipanggil berapa kali gitu. Nah, contohnya teman-teman akan mendefinisikan elemen labels yang berisi informasi dari aplikasi yang dideploy gitu ya. Nah, untuk sekarang teman-teman silahkan definisikan di dalam file deployment-nya teman-teman terlebih dahulu seperti kayak gambar ini gitu ya. Jadi di file deployment-nya teman-teman di paling atas kita definisikan kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah, kita coba ya. Jadi kita define lalu namanya apa gitu ya. Jadi ini semacam nama variabelnya. Oke. Nah, sekarang kita coba teman-teman. Nah, di file deployment kita yang ini gitu ya. Di atasnya kita tuliskan gitu ya. Define lalu namanya apa. Nah, sebenarnya namanya ini tuh ada rekomendasinya, teman-teman. Jadi direkomendasikan namanya adalah nama charge-nya teman-teman, titik baru dia sebagai apa gitu fungsinya nantinya. Karena apa? Nanti ini akan berkaitan ketika nanti teman-teman sudah belajar yang namanya subchart. Jadi biar variabelnya ini nggak bentrok gitu, nggak tabrakan. Nah, makanya direkomendasikan polanya seperti itu. Nah, karena chart saya ini namanya adalah my app chart gitu ya. Jadi saya akan definisikan my app chart labels gitu ya, karena saya pengen bikin label-label yang bisa reusable gitu katakanlah. Nah, karena ini action, jangan lupa kita tutup dengan N gitu ya. Kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa definisikan, contohnya di sini saya mendefinisikan 3 hal gitu ya. App, version, sama deployment time. Oke, kita coba ya. App kita ambil dari release, name, gini ya, seperti biasa. Lalu version ya. Version kita ambil dari yang sini ya, kita ambil dari tag-nya. Nah, tag kan biasanya digunakan untuk version juga. Oke, kita ambil dari values ini, values, image, terus tag. Nah, misalkan di sini teman-teman mau nambahkan deployment time ya. Cuman sebenarnya ini kurang pas ya kalau kita ngasih deployment time ya di YAML kita. Kita abaikan aja deh kalau gitu ya. Kita cukup 2 aja. Kayak gini aja. Oke. Nah, sekarang kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya template action. Nah, setelah teman-teman sebelumnya itu mendefinisikan define action gitu ya, artinya teman-teman dapat panggil data yang teman-teman definisikan di define action-nya itu di mana aja gitu ya, selama di dalam folder templates. Jadi, maksudnya gimana kan teman-teman definisikan di sini gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa panggil datanya ini itu tuh di mana aja gitu ya. Selama ada di folder template sini, teman-teman mau panggil datanya di service, teman-teman mau panggil datanya di HPA, itu bisa gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, karena define ini merupakan global object atau bisa teman-teman anggap semacam ya parent scope-nya gitu kan, parent dari data di awal gitu.
Nah, cara memanggilnya teman-teman cukup menggunakan template action seperti gambar di bawah. Nah, jadi teman-teman tinggal panggil kayak gini ya, template, lalu nama variabelnya gitu ya. Anggap aja ini nama variabelnya gitu. Nah, kita coba teman-teman. Jadi misalkan di sini kita mau definisikan labels ya. Kita lihat di sini, oke, kita di metadata. Oke, di sini kita definisikan labels. Datanya kita ambil dari template ini ya. Templatenya apa? Nah, yang ini gitu. Jadi sesimpel kayak gitu, teman-teman. Jadi ketika nanti kita lakukan helm template gitu ya. Seharusnya di deployment-nya teman-teman itu mana? Nah, ini gitu kan, muncul gitu ya. Ada app, ada version. Begitu juga nanti ketika teman-teman masukkan ini ke service gitu, katakanlah ya, teman-teman mau panggil di service gitu, katakanlah. Jadi saya definisikan di sini labels gitu, katakanlah. Lalu kita panggil seperti biasa, template, lalu nama templatenya ini, gitu ya. Kayak gini. Kita teman-teman helm template lagi, kita lihat di bagian service. Ya, sama ya, hasilnya ada seperti kayak gini, gitu. Nah, jika teman-teman perhatikan saat teman-teman menuliskan app dan version sebelumnya, gitu ya, ketika teman-teman panggil, itu nggak ada value-nya, teman-teman, atau ya value-nya kosong, gitu. Jadi ketika sebelumnya teman-teman melakukan helm template, gitu kan, teman-teman bisa lihat value-nya tuh kosong, gitu. Nggak ada. Padahal ketika teman-teman mendefinisikan define action ini, teman-teman tuh memanggil suatu objek gitu kan, yang seharusnya notabene ini tuh ada datanya gitu kan. Nah, hal tersebut terjadi karena teman-teman tuh tidak mengirimkan data ke template action. Sehingga define action itu tidak mengetahui kalau ada data yang namanya release name dan values image text. Karena teman-teman kan sebelumnya mendefinisikan ini. Nah, mungkin teman-teman bingung, nggak apa-apa, kita bahas dulu yang ketiganya, poin ketiga. Nah, cara mendefinisikannya, teman-teman cukup menuliskan objek yang teman-teman ingin dikirimkan. Nah, contohnya di gambar ini, gitu ya, saya tuh menggunakan dot, gitu ya, untuk merepresentasikan semua objek data di parent scope. Jadi, saya cukup menuliskan titik kayak gini, ketika saya nanti melakukan helm template lagi, datanya muncul. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya jawabannya ada di poin nomor 2. Cuman kan saya yakin pasti teman-teman bingung gitu kan. Nah, kita praktekkan aja teman-teman langsung gitu ya. Jadi di sini value-nya kosong gitu ya, nggak ada. Nah, teman-teman cukup tambahkan di sini titik gitu di argumen yang kedua dari si template ini. Titik. Nah, ketika teman-teman lakukan helm template lagi, nah, teman-teman bisa lihat sekarang ada value-nya nih yang di deployment gitu ya. Nah, seharusnya yang di service masih kosong. Karena teman-teman nggak mendefinisikan tidak mengirimkan datanya gitu ya. Nah, ketika saya lakukan helm template lagi, sekarang datanya masuk gitu ya. Nah, kenapa sih harus titik gitu ya? Ya, seperti yang saya bahas sebelumnya, titik ini adalah representasi dari semua objek gitu ya. Nah, ketika teman-teman pengen objek tertentu yang teman-teman pengen parsing, misalkan teman-teman pengen rilis aja gitu ya. Nah, berarti teman-teman tinggal definisikan rilis kayak gini, teman-teman ngirim objek rilis ini ke define action gitu ya, melalui template ini. Nah, ketika teman-teman panggil seharusnya ada error gitu ya. Karena apa? Ya, teman-teman nggak bisa manggil ini. Seharusnya teman-teman manggilnya adalah .name kayak gini. Nah, ini masih ada error karena kita definisikan values ini. Nah, ini kalau kita hapus sementara gitu ya, kita hapus misalkan, terus saya panggil, nah teman-teman bisa lihat di sini ada value-nya. Nah, yang ini gitu ya. Nah, jadi kalau titik berarti semuanya gitu kan, ada values, ada release, ada files dan lain sebagainya yang sudah kita bahas di awal gitu ya. Nah, jadi ini saya akan undo gitu ya. Kita pakai titik aja untuk semuanya. Di sini kita pakai release gitu ya, name. Tapi seharusnya teman-teman sudah paham maksud dari titik ini, gitu ya. Ketika kita lakukan helm template ulang, nah sekarang datanya sudah muncul kembali. Selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya helper file. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, define action itu bersifat global object, gitu kan. Makanya teman-teman tuh bisa
panggil itu di mana aja gitu kan. Dalam contoh kasus kita sebelumnya, kita define di sini gitu ya, kita bisa panggil di deployment, kita bisa panggil juga value-nya di service gitu kan. Karena dia adalah global object. Nah, oleh karena itu, biasanya define action ini itu dituliskan di dalam helper files gitu ya. Atau biasanya orang-orang atau standarnya itu define-nya adalah _helpers.tpl gitu ya. Nah, sekarang teman-teman silahkan buat helper files ini gitu ya. Lalu teman-teman pindah yang sebelumnya teman-teman definisikan di dalam deployment itu ke helper files ini gitu ya. Nah, seharusnya ketika teman-teman nanti lakukan helm template lagi itu nggak ada error sama sekali gitu ya. Jadi ini hanya untuk best practice aja teman-teman untuk mengelompokkan gitu ya. Karena kalau teman-teman definisikannya di sini kan susah ya memahaminya gitu kan. Seharusnya ini berkaitan tentang manggil-manggil value aja gitu ya. Kalau teman-teman kayak define variable, baiknya di tempat terpisah gitu. Nah, jadi kita definisikan di sini gitu ya, _helpers.tpl. Nah, teman-teman paste di sini. Oke. Nah, seharusnya kalau teman-teman lakukan helm template lagi, nggak ada error gitu ya. Value-nya juga udah masuk lagi. Jadi gitu teman-teman untuk penggunaan helper file. Selanjutnya kita akan coba bahas sebuah permasalahan ketika teman-teman menggunakan template action. Nah, jika teman-teman perhatikan hasil render dari template action, itu indentasinya tuh nggak sesuai teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, hasilnya itu kan indentasinya tuh nanti kayak gini ya. Jadi seharusnya kan di bawahnya label gitu kan, tapi teman-teman hasilnya tuh malah menjorok banget dari awal gitu kan. Nah, ini nanti teman-teman akan mendapatkan error ketika teman-teman melakukan helm install gitu kan. Karena apa ya, pasti akan ditolak sama si Kubernetes-nya. Karena konfigurasi YAML-nya teman-teman itu nggak benar indentasinya. Nah, jika teman-teman kombinasikan si template ini dengan function indent untuk membuat indentasi, maka hasilnya akan error, teman-teman. Nah, jadi kita semacam bikin kita pipeline datanya, lalu kita bikin indentasinya, gitu ya. Nah, kita akan coba, teman-teman. Jadi, kita pipeline datanya kayak gini, lalu kita definisikan indent. Jadi, ada ninden, ada indent ya. Nah, ini fungsinya mirip, cuman bedanya kalau ninden kayak gini, teman-teman, itu nanti dia digunakan untuk indentasi, cuman di awalnya nanti dia ngasih sebuah white space atau ya white space gitulah. Nah, kalau indent ya dia hanya indent aja gitu ya. Butuhnya berapa kita hitung? 1 2 3 4 gitu ya. Nah, kita butuhnya 4. Nah, kalau teman-teman lakukan helm template, nah teman-teman dapat error di sini, teman-teman. Nah, kenapa kita dapat error? Nah, hal tersebut tuh karena template itu merupakan sebuah action. Sehingga datanya tuh teman-teman tidak dapat teruskan ke pipeline gitu ya, untuk diproses oleh function lainnya. Nah, jadi template ini itu kan karena sebuah action, teman-teman datanya nggak bisa pipeline kan kayak gini, teman-teman. Berbeda halnya ketika teman-teman menggunakan function kayak gini ya. Nah, ini kan datanya teman-teman bisa pipeline gitu kan. Karena dia data dari hasil function. Atau kalau value aja sebenarnya kayak 1 gini ya, itu bisa tanpa function. Cuman kalau dia dari template action, dia nggak bisa. Nah, caranya gimana biar bisa? Nah, kita coba bahas. Nah, untuk mengatasi permasalahan sebelumnya yang kita temuin, teman-teman, nah, teman-teman nanti dapat menggunakan include function. Nah, yang dimana include function ini fungsinya mirip dengan template action. Hanya aja bedanya adalah datanya teman-teman dapat lakukan pipelines. Karena apa? Karena include itu merupakan function, sehingga datanya bisa di pipeline. Nah, kalau template itu merupakan action, jadi datanya nggak bisa kita pipeline. Nah, teman-teman tuh lebih direkomendasikan untuk menggunakan include function daripada menggunakan template action. Setidaknya ini yang saya ketahuin berdasarkan dokumentasi dan praktek-praktek yang ada gitu ya. Nah, sekarang kita coba teman-teman, kita rubah ya yang template ini menjadi include kayak gini. Nah, ketika teman-teman lakukan helm template lagi gitu ya, maka hasilnya indentasinya benar gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan yang sama juga di service ini. Nah, cuman kalau di service ini saya kurang kurang prefer naruh label sini gitu ya. Jadi kita bisa hapus saja. Jadi kita definisikannya di deployment aja. Tapi sejauh ini pasti teman-teman sudah paham gitu ya penggunaan dari include dan template untuk mengambil data yang teman-teman definisikan di define action. Gitu ya, teman-teman ya.
Yang terakhir, kita akan coba bahas yang namanya adalah block action. Nah, berdasarkan dokumentasi dari Helm, itu tuh tidak ada penjelasan detail tentang penggunaan dari block action ini, teman-teman. Nah, tapi menurut pemahaman saya pribadi gitu ya, saat teman-teman mendefinisikan define gitu ya, yang teman-teman definisikan di dalam helper files, hingga teman-teman tutup gitu ya dengan N kayak gini, nah itu tuh merupakan block template gitu ya, atau teman-teman bisa bilang bagian itu tuh merupakan block action. Nah, teman-teman bisa koreksi saya kalau ini salah gitu ya, karena memang di dokumentasinya Helm tidak menjelaskan hal ini gitu ya. Nah, sehingga saya juga masih abu-abu sebenarnya dari penggunaan block action ini gitu ya. Apakah ini benar-benar bisa digunakan atau hanya sebuah istilah gitu, teman-teman ya. Materi selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya Helm Assessing Files. Nah, terkadang kita tuh perlu membuat static file yang memang teman-teman harus ikutkan ketika teman-teman nanti melakukan deployment ke Kubernetes. Contohnya, misalkan teman-teman memiliki sebuah base atau shell script gitu ya, untuk mengkonfigurasi gitu ya kontainernya teman-teman atau aplikasinya teman-teman berdasarkan kondisi tertentu gitu ya ketika kontainer tersebut dijalankan. Nah, base atau shell script ini itu kan merupakan static file teman-teman. Nah, terkadang ada kasus di mana teman-teman butuh mengincludekan static file ke Kubernetes-nya teman-teman. Nah, seperti yang kita bahas di awal, Helm ini memiliki built-in object yang bernama files yang teman-teman bisa gunakan untuk mengakses file dari template kita gitu ya. Nah, jadi di awal kan kita sudah lihat ya Helm built-in objects ini. Nah, di sini salah satunya adalah files yang dimana intinya ini digunakan untuk mengakses files dari di dalam template kita gitu. Nah, satu hal yang teman-teman perlu perhatikan, teman-teman, total ukuran dari sebuah chart gitu ya, template dan static file-nya itu direkomendasikan kurang dari 1 megabyte gitu ya, karena itu merupakan limitasi dari Kubernetes. Saya nggak tahu apakah limitasinya ini sudah dinaikkan menjadi berapa mega gitu mungkin, cuman berdasarkan dokumentasinya direkomendasikan total gitu ya ketika teman-teman nanti hasil jadinya renderan filenya teman-teman itu di bawah 1 megaan gitu ya. Nah, ini kan seharusnya masih kecil ya teman-teman ya. Kita coba di fman pakai apa ya? Do gini ya misalkan. Kayak gini. Nah, ini kan masih kecil ya, template-nya teman-teman cuma 16 kilobyte gitu ya. Belum nanti tambah satu file ya paling nambah beberapa kilobyte gitu ya. Seharusnya ini masih aman gitu. Nah, agar teman-teman lebih mudah memahami kasus di mana teman-teman harus menggunakan assessing files ini, nah, teman-teman silahkan langsung praktek aja gitu ya kita teman-teman silahkan buat folder yang namanya adalah files gitu ya. Lalu teman-teman bikin shell script gitu ya yang namanya adalah init command.exe gitu ya. Nah, kita coba teman-teman, kita bikin foldernya gitu ya. Files kayak gini. Di dalamnya kita bikin init command.exe kayak gini, teman-teman. Nah, silakan teman-teman isi dari shell script yang teman-teman itu sesuai dengan contoh yang saya berikan di sini gitu ya. Yang dimana kita ini contohnya adalah kita semacam bikin file konfigurasi lah gitu. Jadi ini buat contoh aja sih gitu ya. Nah, kita coba kita definisikan shebang-nya gitu ya. Kita bin exe. Terus kita definisikan di sini set e, maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman belajar base script set e ini nanti biar kalau ada error tuh exit code-nya tuh ngereturnkan exit code lah intinya kayak gitu. Nah, lalu kita di sini echo terserah ya sebenarnya, kita mantap jiwa ini aja misalkan. Lalu kita taruh di config lalu anu.conf gitu ya misalkan. Oke. Kita taruh di folder config anu.conf katakanlah gitu ya. Karena ini nanti jadi file konfigurasi. Nah, sebenarnya teman-teman tuh bisa menempatkan file tersebut tuh di mana aja, teman-teman. Nah, cuman saya pengen agar chart kita lebih rapi gitu ya, kita kelompokkan di folder files. Nah, jadi sebenarnya kayak base script yang teman-teman itu mau di dalam template gini juga boleh sebenarnya, nggak masalah gitu. Nah, cuman saya pengen rapi gitu ya, saya pengen kelompokkan dia jadi satu di folder files.
Bahkan nama filesnya ini juga teman-teman bisa terserah ya, mau namanya apa aja terserah gitu ya. Cuman di sini dalam contoh kasusnya saya kasih namanya adalah files. Nah, idenya adalah kita nanti akan menggunakan yang namanya adalah init container untuk menjalankan shell script kita. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu init container, jadi init container itu adalah sebuah kontainer yang akan dijalankan pertama kali sebelum kontainer utamanya teman-teman, gitu ya. Jadi kan di sini kan teman-teman definisikan di deployment itu kan ada kontainer gitu kan. Jadi ini adalah kontainer utamanya teman-teman, gitu kan. Nah, init container itu akan dijalankan pertama kali sebelum main kontainernya teman-teman, gitu ya. Nah, biasanya ini untuk melakukan konfigurasi, membuat file konfigurasi untuk kontainernya teman-teman atau semacamnya, kayak gitu. Nah, hasil dari file config yang dibuat dari shell script nanti, itu nanti akan di-mounting ke main kontainer kita. Jadi ceritanya kayak gitu, teman-teman, contoh kasusnya. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman tambahkan konfigurasi yang berkaitan tentang init container ini gitu ya, itu di file deployment teman-teman. Nah, contohnya ada di baris 34 sampai 56. Jadi yang ini ya, 34 sampai 56. Nah, saya akan tambahkan ini di background teman-teman. Jadi mungkin saya akan pause videonya dan saya akan lanjut lagi. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menuliskan file tambahan konfigurasinya gitu ya. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu maksudnya apa gitu ya. Seperti di awal, kita akan menjalankan init container gitu ya. Yang dimana init container ini akan menjalankan shell script yang kita miliki nantinya. Nah, shell script ini nanti itu berasalnya dari mana? Ya dari sebuah volume gitu kan. Nah, volume ini nanti datanya ngambil dari config map. Karena nanti teman-teman akan memasukkan shell ini menjadi config map gitu ya. Nah, pasti teman-teman sudah belajar apa itu volume, apa itu config map, ya kan, di materi Kubernetes. Nah, nanti setelah hasil dari init command ini gitu ya, dia akan dimasukkan ke dalam volume yang namanya adalah config file. Nah, volume ini nanti kita akan panggil gitu ya di main container kita gitu ya. Nah, seharusnya nanti dengan begitu datanya akan kebaca. Jadi akan jalankan ini pertama gitu ya. Ketika ini selesai, baru kan kontainernya teman-teman dijalankan gitu kan. Nah, ketika jalankan kontainer ini, dia sudah dapat filenya gitu ya. Ceritanya seperti kayak gitu. Nah, sekarang kan kita belum bikin config map-nya gitu kan. Nah, kita akan coba bikin file config map-nya. Nah, sekarang kita coba bikin template baru, teman-teman, khusus untuk menyimpan config map-nya gitu ya. Karena nanti file shell script-nya teman-teman itu akan dimasukkan ke dalam config map. Nah, jadi kita bikin teman-teman file baru di sini ya. Kita new gitu ya, Ctrl N, kita YAML, kita pilih config map kayak gini, standar aja kayak gini, kita save menjadi config map kayak gini aja, .yaml gitu ya, kita save. Oke, udah ada. Nah, name-nya ini berarti kita ambil, kita sesuaikan kayak gini gitu ya. Oke, kita ambil. Lalu kita masukkan kayak gini. Oke, selesai. Nah, cara paling dasar ketika teman-teman nanti menggunakan accessing files gitu ya. Nah, nanti teman-teman dapat menggunakan objek files.get gitu ya. Nah, nanti files.get ini nanti teman-teman definisikan file yang mau dimasukkan tuh yang mana gitu ya. Nanti kita juga bisa pipeline datanya gitu ya ke function berikutnya. Karena ini merupakan data gitu ya. Jadi kalau data terus function itu bisa kita teruskan datanya gitu ya. Nah, kita coba teman-teman, di sini saya definisikannya adalah init command.sh. Oke, kita coba key-nya kita kasih init command.sh. Nah, karena ini YAML, saya pengen value-nya ke bawah gini ya. Oke, kita definisikan. Nah, kita di sini kita definisikan adalah files get. Oke. Files get, lalu tempatnya di mana gitu ya. Tempatnya adalah di files yang ini gitu ya. Lalu init command. Init command.sh. Lalu kita pipeline datanya, kita pakai ninden ya. Kita coba pakai ninden, butuhnya berapa? 4 seharusnya ya. Kita coba kayak gini.
Nah, kita coba lakukan helm template, teman-teman, untuk memastikan nggak ada error. Kita helm lin dulu deh. Oke, seharusnya aman. Kita coba helm template. Oke, secara sininya aman, teman-teman. Di config map-nya kita cek dulu. Nah, teman-teman bisa lihat data dari base script-nya teman-teman itu sudah berhasil masuk ke dalam config map. Nah, sebenarnya kan teman-teman juga bisa ya definisikan kayak ini, teman-teman copy gitu ya, terus masukkan di sini gitu kan. Nah, cuman kan maintenance-nya kan agak susah gitu ya. Teman-teman kalau base script kan lebih enak base script yang terpisah gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau maintenance, mau debugging itu kan enak juga gitu ya, daripada teman-teman isi apa ya, kopikan isinya ini gitu ya, teman-teman langsung taruh di sini gitu ya. Nah, itu maintenance-nya kan susah. Karena kan teman-teman perlu mencoba apakah shell script-nya teman-teman tuh bekerja atau enggak juga gitu kan ketika melakukan testing di lokal. Jadi begitu teman-teman untuk penggunaan files di Helm chart. Materi selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya adalah Helm help text. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, folder templates itu berisikan objek Kubernetes kecuali Herbal Files yang sebelumnya teman-teman pelajari. Nah, sebenarnya ada satu file lagi yang bernama notes.txt yang teman-teman nanti dapat gunakan untuk menampilkan sebuah informasi gitu ya ketika user melakukan Helm install ataupun melakukan Helm upgrade. Nah, di dalam file notes.txt gitu ya, teman-teman bisa melakukan templating seperti biasa. Nah, contohnya teman-teman nanti bisa langsung aja buat file gitu ya, note.txt di dalam folder templates gitu ya. Lalu teman-teman isikan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu ya. Nah, lalu nanti kita akan coba gitu ya, kita akan coba melakukan Helm install ataupun melakukan Helm upgrade untuk ngecek apakah hasilnya muncul atau tidak gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan aja langsung di sini teman-teman. Jadi tambahkan aja gitu ya file baru, yaitu namanya adalah notes.txt gitu ya. Nah, teman-teman bisa berikan informasi terserah gitu ya, apapun di sini. Jadi misalkan di sini adalah selamat Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya gitu ya, kan kita bisa melakukan templating juga gitu ya di dalam file notes kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan aja seperti biasa di sini, misalkan kayak gini ya. Nah, kita mau ngambil apa nih gitu kan, kita ngambil release name-nya gitu katakanlah, lalu kita pisahkan dengan dot gini, lalu kita ambil namespace-nya gitu ya, kita ambil release namespace, lalu kita ambil portnya gitu ya. Kita ambil portnya. Ngambil portnya adalah dari values dot image gitu ya. Image dot values dot service dot port kayak gini gitu ya. Nah, sekarang berarti teman-teman bisa lakukan Helm template ya. Kita coba tes dulu. Misalkan menggunakan Helm template, nggak ada error, nggak ada masalah. Nah, sekarang teman-teman bisa cek aja menggunakan Helm install gitu ya. Seperti biasa kayak gini. Nah, cuman teman-teman nggak usah nginstal benar-benar install gitu ya. Kita bisa pakai option yang namanya adalah try run gitu ya. Jadi kita semacam melakukan simulasi install ke dalam Kubernetes secara langsung. Nah, teman bisa lakukan kayak gini. Nah, teman bisa lihat sejauh ini nggak ada error nanti ketika chartnya teman-teman diinstal gitu ya. Dan si nodes-nya ini sudah berhasil dimunculkan gitu ya. Jadi ini value-nya bisa dinamis karena kita bisa melakukan templating di sini gitu. Nah, materi selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya adalah Helm ignore file. Nah, saat nanti semua file chart ini tuh dibungkus menjadi satu gitu ya. Nah, ukuran chart ini kan harus sekecil mungkin gitu kan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, direkomendasikan sih di bawah 1 mega gitu kan. Nah, salah satu cara agar ukuran chartnya teman-teman tuh nanti lebih kecil gitu ya, itu adalah dengan teman-teman mengabaikan file-file yang memang tidak diperlukan gitu ya. Nah, cara mengabaikan file-file tersebut, teman-teman nanti definisikan di dalam Helm ignore file. Nah, fungsi dari Helm ignore ini itu mirip seperti kayak git ignore itu di Git gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar Git,
itu kan ada git ignore ya. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama gitu ya. Nah, secara default ketika teman-teman membuat sebuah chart gitu ya menggunakan command helm create, itu tuh si helm tuh sudah menyediakan helm ignore secara bawaannya. Nah, teman-teman bisa cek aja di sini ada file yang namanya adalah helm ignore. Nah, berarti nanti dia akan mengignore file-file ini ketika dia akan di package menjadi satu. Nah, teman-teman bisa tambahkan juga di sini, cuman kalau dari bawaannya aja sih seharusnya sudah lebih dari cukup sih. Materi selanjutnya kita akan coba bahas chart.yaml file di Helm chart. Nah, saat teman-teman itu membuat sebuah chart, itu kan secara default itu akan ada file yang namanya adalah chart.yaml yang akan terbuat gitu kan. Nah, teman-teman bisa cek aja di chartnya teman-teman, di sini ada chart.yaml. Nah, file tersebut itu digunakan untuk menyimpan metadata informasi dari chart yang teman-teman buat gitu kan. Nah, sebenarnya ada banyak sekali metadata yang teman-teman bisa sisipkan di dalamnya gitu ya. Nah, cuman nanti kita akan fokus kepada dua hal, yaitu adalah version dan app version. Nah, teman-teman bisa cek aja di link yang saya berikan gitu ya. Di sini ada banyak sekali metadata yang teman-teman bisa sematkan gitu ya, dari maintenance, icon, dan lain sebagainya gitu ya. Cuman kita nggak mungkin definisikan ini semua gitu ya. Nah, version ini tuh digunakan ketika teman-teman nanti memberikan informasi versi untuk chartnya teman-teman gitu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah perubahan di chart nantinya, itu wajib hukumnya itu teman-teman menaikkan nilai dari version ini gitu ya. Saat teman-teman melakukan commit atau merge di git-nya teman-teman. Nah, jadi di chart ini kan ada version, ada app version. Ini dua hal yang mirip tapi berbeda juga sebenarnya. Nah, jadi version ini khusus untuk chartnya gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah kombinasikan dengan git, ketika teman-teman merubah sesuatu di dalam chartnya teman-teman, maka teman-teman harus increase versionnya yang ada di sini nilainya. Jadi itu fungsinya dari version. Nah, untuk app version itu merupakan representasi versi dari aplikasi yang teman-teman deploy nantinya gitu ya. Jadi misalkan ketika aplikasinya teman-teman itu versinya adalah 1.16.0 ya udah teman-teman definisikan gitu ya. Ketika nanti ada versi baru ya teman-teman perlu definisikan juga. Nah, cuman khusus untuk app version ini pada materi kali ini teman-teman bisa disable atau abaikan. Karena apa? Karena versi dari aplikasi yang nanti akan teman-teman deploy itu kan sebuah hal yang dinamis gitu ya. Karena apa? Karena kan nanti satu chart ini itu dipakai oleh banyak aplikasi. Nah, setiap aplikasi itu kan versinya beda-beda gitu kan. Nah, di sisi lain juga app version itu adalah opsional. Jadi, teman-teman bisa abaikan. Jadi, ada beberapa memang bagian yang itu dia required gini ya. Ada beberapa bagian yang memang dia itu adalah opsional. Nah, kebetulan untuk si app version ini dia sifatnya adalah opsional. Nah, jadi untuk materi kali ini kita bisa mungkin disable aja untuk app version-nya. Kayak gini. Jadi sesimpel kayak gitu. Materi selanjutnya kita akan coba merapikan values.yaml yang kita miliki di dalam chart kita. Nah, sebelum kita tuh melanjutkan ke materi berikutnya, mari kita hapus atau rapikan elemen yang teman-teman nanti nggak gunakan di dalam values.yaml. Karena kan secara default bawaannya itu kan ada banyak sekali gitu kan. Nah, kita nanti akan hapus beberapa yang memang tidak kita gunakan. Nah, jika teman-teman nanti rapikan dan ambil yang dibutuhkan, maka hasilnya akan seperti gambar di samping gitu ya. Jadi ini adalah bagian-bagian yang memang kita perlukan nantinya gitu kan. Nah, sekarang berarti teman-teman coba rapikan gitu ya, yang nggak perlu. Contoh kayak replika count ini kan teman-teman nggak panggil gitu kan dimanapun, nggak perlu berarti. Ini nggak perlu. Service account teman-teman belum perlu gitu kan. Port annotation sampai security ini teman-teman juga nggak perlu gitu kan. Teman-teman bisa hapus. Lalu ingress teman-teman belum perlu gitu kan. Teman-teman bisa hapus. Untuk resource teman-teman kan pakai ya. Jadi biarkan auto scaling teman-teman pakai. 3 ini teman-teman nggak pakai gitu ya, teman-teman bisa hapus. Untuk INV kan teman-teman pakai ya, cuman kan
ya value-nya jangan dimasukin gitu kan, biar nanti inputan dari usernya gitu kan value-nya. Jadi teman-teman bisa hapus aja gitu ya, atau kita sisakan satu sebagai example-nya. Jadi kayak gini. Oke, seharusnya kalau teman-teman sudah rapikan, hasilnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Materi berikutnya, kita akan coba bahas yang namanya Helm repository. Nah, ketika teman-teman sudah selesai gitu ya, membuat sebuah chart, nah tentunya teman-teman perlu mengupload atau mempush chart yang teman-teman buat itu ke Helm repository. Nah, agar kedepannya nanti teman-teman lebih mudah ketika teman-teman nanti gunakan gitu kan. Jadi kan nggak mungkin teman-teman melakukan deployment itu kan dari laptopnya teman-teman gitu kan. Pasti kan teman-teman kerja juga ada sebuah tim gitu kan. Atau nanti teman-teman implementasikan juga untuk CI/CD pipeline gitu kan. Makanya teman-teman perlu push chart-nya teman-teman itu ke dalam Helm repository. Nah, Helm repository ini itu bisa berupa banyak hal, teman-teman. Jadi seperti kayak object storage gitu ya. Jadi kalau di GCP itu ada GCS, di AWS itu ada S3, ada juga AWS yang ECR gitu ya, atau Google Artifact Registry. Ada juga yang namanya adalah Chart Museum gitu ya. Ini dari Helm-nya juga sebenarnya, teman-teman. Atau bahkan teman-teman juga bisa gunakan Git repository seperti kayak GitHub. Nah, dalam materi ini kita akan menggunakan GitHub Page gitu ya untuk menghosting Helm chart kita. Karena apa? Karena gratis dan umum digunakan. Jadi selain nanti kita gunakan GitHub tuh sebagai version control kita gitu ya, remote version control kita. Jadi kita juga bisa manfaatkan GitHub ini menggunakan GitHub Page untuk sebagai Helm repository kita, teman-teman. Sekarang kita akan coba bahas bagian yang chart package. Nah, sekarang teman-teman silahkan buat GitHub repository-nya teman-teman, lalu teman-teman lakukan push gitu ya, chart-nya teman-teman itu ke Git repository-nya teman-teman gitu ya. Nah, jadi saya akan coba buka GitHub saya gitu ya. Nah, saya akan buat repo baru teman-teman di sini gitu ya. Saya kasih nama sesuai dengan chart saya gitu ya. My app chart kayak gini. Terus misalkan saya kasih deskripsinya adalah belajar membuat Helm chart, custom Helm chart gitu aja. Kayak gini, sesimpel kayak gini aja, kita klik gitu ya. Selesai, saya akan copy komennya yang ya ini teman-teman. Lalu kita akan push kode kita gitu ya. Kita git init di sini. Nah, teman-teman lakukan git add. Lalu pastekan komennya teman-teman gini ya. Oke. Nah, sekarang seharusnya sudah ke-push ke repositorinya teman-teman gitu ya. Ini kayaknya belum ke-refresh deh. Bentar. Coba refresh. Nah, udah ya. Nah, seharusnya kalau teman-teman cek gitu ya di repositorinya teman-teman. Nah, sekarang sudah ke push. Nah, selanjutnya teman-teman tuh perlu membuat package dari Helm chart-nya teman-teman. Itu menggunakan komen adalah Helm package, lalu lokasi chart-nya teman-teman. Yang dimana ketika nanti teman-teman menggunakan komen ini, itu akan terbuat sebuah file package gitu ya, yang ekstensinya adalah DGZ gitu ya. Berdasarkan version yang ada di chart.yml. Nah, kita langsung praktekkan aja, teman-teman. Jadi kita akan bikin gitu ya, Helm package. Nah, karena chart-nya itu di folder yang sekarang gitu ya. Nah, kita pakai titik gitu ya. Kita enter. Nah, di sini kita sukses. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang kita bikin chart kita. Jadi nama chart-nya gitu ya, strip lalu versionnya. Nah, versionnya dari mana? Dari chart yang kita bahas sebelumnya, yang ini gitu ya. Nah, makanya nanti dia akan selalu ke-track gitu ya. Ketika teman-teman nanti ada perubahan di template, teman-teman harus upgrade versionnya gitu ya. Maka nanti akan terbuat package terbaru gitu untuk versionnya teman-teman. Nah, setelah file package chart-nya teman-teman itu terbuat gitu ya. Nah, teman-teman perlu membuat index gitu ya dari package yang ada. Nah, dengan menggunakan komen helm repo index lalu direktorinya gitu ya. Nah, kita coba teman-teman jadi helm repo index. Nah, karena direktorinya itu jadi satu di sini ya, saya pengennya di root foldernya gitu ya. Nah, jadi saya pakai titik gitu ya. Kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang terbuat file baru namanya index.yml. Isinya apa? Ya, sebenarnya isinya adalah informasi dari chart-nya teman-teman gitu ya. Kalau mau download yang versi ini informasinya gitu ya. Ketika nanti teman-teman ada
paket versi baru lagi di bawahnya gitu ya, nanti dia akan nambah terus gitu ya. Jadi ini sebagai indeksnya. Ya bisa dibilang kayak ya database-nya gitulah, anggap aja gitu ya. Selanjutnya kita akan coba membuat yang namanya adalah index page. Nah, akan nantinya GitHub page kita gitu ya, atau website kita bisa kita bilang gitu ya, itu tuh memiliki ya tampilan gitulah gitu kan. Nah, teman-teman bisa membuat file gitu ya, index.html gitu ya. Nah, biasanya ya, file tersebut tuh nanti teman-teman bisa gunakan untuk memberikan informasi bagaimana sih cara menggunakan chartnya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa taruh di situ documentation, teman-teman bisa taruh mungkin tutorial atau apapun lah yang intinya adalah informasi tentang chartnya teman-teman. Nah, dalam contoh kasus kali ini teman-teman lakukan hal yang sederhana gitu ya. Jadi kayak gini aja gitu ya. Kita bikin index.html gitu ya. Jadi ini file yang berbeda dengan index.yaml ya. Jadi kalau yang index.html nanti untuk GitHub page-nya gitu ya, biar ada tampilannya. Kalau index.yaml ini ya sebagai apa ya, ya database-nya dari Helm chart nanti biar bisa ngedownload gitu ya. Nah, kita akan bikin teman-teman kurang lebih ya kayak gini gitu ya, yang sederhana gitu ya. Jadi kita bikin file baru teman-teman, kita bikin index.html gitu ya. Nah, saya akan isikan kurang lebih kayak gini. Oke, udah selesai teman-teman. Jadi saya kurang lebih nambahkannya ya sederhana gitu ya, hampir mirip dengan apa namanya yang ada saya berikan di gambar ini gitu ya. Oh, sini ada kurang sedikit. Kita tambahkan misalkan MyRepo ini ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, teman-teman bisa tahu ini linknya dari mana. Sebenarnya simpel aja, teman-teman. Jadi ini adalah nanti username-nya atau ID-nya GitHub-nya, teman-teman. Terus github.io, lalu nama repo-nya, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti kurang lebih nanti dapat diakses di sini sebagai link dari Helm repository-nya, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita save. Udah selesai. Kita lanjut ke materinya. Selanjutnya, kita akan coba membuat branch yang namanya adalah GH page atau representasi dari GitHub page gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman buat branch baru gitu ya dengan nama GitHub page. Sebenarnya namanya teman-teman bisa bebas ya, cuman saya pengen ikut sebuah standar aja gitu ya. Namanya adalah GitHub page kayak gini. Yang dimana nanti branch-nya ini adalah tanpa historical commit. Jadi historical commit-nya kosongan. Nah, caranya gimana? Teman-teman gunakan perintah kayak gini aja, git checkout orpan gini ya, biar nggak ada historical commit-nya, lalu nama branch-nya gitu ya. Nah, kita coba teman-teman. Jadi kita git checkout orpan gini, kita patch gini ya. Nah, kita udah pindah ke branch baru gini ya, kita patch. Nah, kalau teman-teman lakukan git status, seharusnya semuanya ini adalah ya file-file baru gitulah intinya kayak gitu kan. Nah, sebelum teman-teman lakukan commit gitu ya, 3 file yang sebelumnya kita buat gitu ya, ada index.html, index.yaml, sama file package kita gitu ya. Kita coba remove dulu yang ada di stage area-nya Git gitu ya. Jadi karena file-file yang ini gitu ya, ini maksudnya ke stage area-nya. Jadi kita gunakan comment ini gitu ya. Saya paste, saya titik, selesai. Kita pakai rekursif kali ya. Kayak gini. Selesai. Kalau kita lakukan git status, nah seharusnya udah nggak ada yang di stage area-nya gitu ya. Karena ini nggak tahu, mungkin ini perlu saya refresh. Ya, oke ya. Berarti ini dia statusnya adalah untracking semuanya gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lakukan commit 3 file yang teman-teman punya sebelumnya gitu ya. Jadi kita commit gitu ya, git add, lalu teman-teman commit gitu ya, index.html, index.yaml, sama package-nya teman-teman. Nah, kita lakukan ya. Kita git add, index.html, index.yaml, sama package-nya teman-teman. Oke, kalau teman lakukan git status, oke, 3 filenya sudah masuk ke stage area. Nah, terus teman-teman lakukan push ke GitHub-nya teman-teman. Oke, kita lakukan ya, git push. Kita copy karena ini branch baru, belum ada di remote. Oke, sebentar. Oh, sorry, kita belum commit ya. Jadi kita tadi kan sudah melakukan git add, kita belum commit nih. Kita git commit dulu.
main m first commit or katakanlah kayak gini. Nah, sekarang kita lakukan git push. Oke, selesai. Nah, sekarang kalau teman-teman bisa cek di GitHub-nya teman-teman gitu ya. Kita refresh. Di sini nggak ada perubahan. Nah, tapi di sini teman-teman punya branch baru namanya adalah GitHub Patch. Yang isinya cuma 3 filenya teman-teman gitu ya. Oke, selesai. Kita lanjut ke materinya. Selanjutnya, kita akan coba mengaktifkan GitHub Patch-nya teman-teman dari repository-nya teman-teman. Nah, jika diperlukan, teman-teman bisa kembali ke main branch ya, dengan cara kita checkout seperti biasa, cuman kita kasih force. Nah, sebenarnya ini opsional, jadi ketika teman-teman pengen balik ke main branch, ini kan ada yang untracked gitu ya, teman-teman pengen ignore ini semua filenya, teman-teman bisa git checkout, gini ya, lalu force, kita ke main gitu ya. Jadi nanti, nah filenya kan hilang gitu kan. Jadi yang 3 file tadi kan di beda branch. Nah, untuk mengaktifkan GitHub Patch, teman-teman dapat mengakses menu settings, lalu patch, lalu nanti teman-teman pilih branch GitHub Patch itu sebagai source-nya. Jadi di sini gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal aktifkan aja di settings sini ya. Di sini ada menu patch. Nah, kita pilih GitHub Patch ini sebagai source-nya gitu ya, dan root. Dan ini sudah saya save teman-teman di sini gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa aksesnya seperti biasa di link yang teman-teman punya gitu ya. Nah, teman-teman bisa akses gitu ya, username-nya teman-teman, github.io/nama reponya teman-teman gitu ya. Jadi saya akan copy ini, saya akan paste /my app chart. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah halaman index.html yang teman-teman buat sebelumnya gitu ya. Nah, berarti seharusnya teman-teman sudah bisa menggunakan GitHub Patch-nya teman-teman ini sebagai Helm repository-nya teman-teman. Jadi sehingga nanti ketika saya melakukan Helm repo add gini ya, ke link yang ini gitu, maka dia nanti akan ngebaca data yang ada di GitHub-nya teman-teman gitu kan, yang ada di branch GitHub Patch ini. Dan dia nanti kalau kita perlu ngedownload package yang ini, dia akan ngedownload package yang versi yang ini gitu ya. Nah, kita akan coba teman-teman. Nah, sekarang seharusnya teman-teman bisa gunakan nih Helm repository-nya teman-teman. Caranya ya udah kita Helm repo add gitu kan, lalu nama reponya teman-teman di lokal, lalu linknya gitu ya. Nah, saya akan copy linknya yang ini, lalu kita akan coba teman-teman lakukan Helm repo add gitu ya, my repo kayak gini, kita enter. Selesai. Nah, kalau teman-teman coba search Helm search gini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang sudah berhasil ya ngedapatin data list versinya. Nah, jadi kalau nanti di data repository-nya teman-teman ada 10 versi gitu ya, nanti otomatis kedetek semuanya gitu di sini. Nah, kebetulan kan kita cuman punya 1. Nah, dengan begini nanti kita bisa gunakan chart-nya teman-teman di mana aja gitu ya. Entah itu di CI/CD pipeline atau nanti teman-teman kerja sama tim, sehingga timnya teman-teman juga bisa pakai atau bisa nyoba. Nah, ini sangat memudahkan sekali. Materi selanjutnya, kita akan coba mendeploy aplikasi dengan menggunakan Helm chart yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita itu sudah mempersiapkan semua yang kita butuhkan untuk aplikasi yang akan kita deploy gitu ya. Jadi sesuai dengan topologi yang kita bahas di awal, kurang lebih kan nanti kita memiliki 3 aplikasi seperti ini gitu ya. Nah, untuk mendeploy aplikasi sesuai dengan topologi yang kita miliki gitu ya. Nah, silahkan teman-teman gunakan Helm values yang sudah saya siapkan di Git repository. Nah, jadi silahkan teman-teman clone aja repository yang sudah saya sediakan di sini. Nah, nanti saya akan taruh di dalam kelas Helm chart sini gitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti sudah menggunakan atau mengklon Git repository yang saya berikan, nah nanti teman-teman nanti di dalamnya ada values dashboard, values review, dan values product yang teman-teman bisa temukan dan teman-teman bisa pakai ini dengan dikombinasikan dengan Helm chart yang sudah kita buat sebelumnya.
Nah, jadi di sini saya sudah clone teman-teman di lokal saya. Jadi teman-teman bisa masuk aja ke kelas helm gitu ya. Nah, di dalamnya ada 02 ini ya, membuat helm chart gitu. Nah, di sini ada folder app values. Nah, di dalamnya saya sudah mengkonfigurasikan gitu ya, mulai dari image-nya gitu ya, lalu environment variabelnya, lalu portnya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi untuk definisikan ini gitu ya. Tapi idenya adalah yang penting kita gunakan values ini itu dengan chart yang teman-teman buat sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita berarti tinggal pakai chart yang ada gitu ya. Nah, kita akan sudah di dalam foldernya gitu ya. Nah, kita akan lakukan berarti helm upgrade install kayak gini aja teman-teman. Nah, kan ini kan repo kita ya, my repo lalu my app chart. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa kayak gini. Bentar. Helm repo ls gini kan. Ini kan repo kita yang sudah kita tambahkan sebelumnya gitu kan. Nah, berarti kita bisa pakai nih di sini gitu kan. Ini repo di lokalnya. Ini chart yang akan kita pakai gitu ya. Nah, kita akan install dashboardnya gitu ya. Ini dashboard. Lalu main app values dashboard gitu ya. Kita install. Oke, selesai. Nah, teksnya juga muncul gitu ya. Nah, kita install lagi yang selanjutnya gitu, teman-teman. Selanjutnya kita berarti punya apa nih? Kita lihat, kita punya produk sama review. Oke, kita beli nama produk gini ya. Lalu di sini kita juga ambil yang values-nya yang produk. Kita enter. Selesai. Sekarang kita punya apa lagi nih? Kita punya review gitu ya. Nah, kita beri nama juga review di sini. Oke, semuanya sudah terinstall, teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman lakukan helm ls gitu ya, kita sudah punya 3 aplikasi yang kita deploy menggunakan helm chart kita sendiri di namespace default gitu ya. Nah, kalau sekarang teman-teman cek gitu ya, kubectl get pod misalkan, nah semua aplikasinya sudah running, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mendeploy semua aplikasinya seperti yang kita lakukan sebelumnya, nah silahkan teman-teman lakukan port forwarding gitu ya, dari aplikasi dashboard gitu kan, karena yang ada tampilannya kan dari service dashboard ini gitu ya. Jadi kita lakukan port forwarding, dan kebetulan si dashboard ini running di port 3000 gitu ya. Jadi kita lakukan kubectl port forward service dashboard port 3000 seperti ini. Nah, kalau teman-teman akses gitu ya, pakai localhost lalu 3000. Nah, teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil mendeploy aplikasi kita, teman-teman. Nah, jadi ini datanya diambil dari service yang berbeda gitu ya. Jadi ini ada 2 backend ya, backend untuk yang produk sama backend untuk review. Nah, jadi sejauh ini pasti teman-teman sudah kebayang ya manfaatnya dari teman-teman menggunakan helm chart untuk aplikasinya teman-teman. Nah, bayangkan jika aplikasinya teman-teman ada 100 gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah memiliki banyak banget file YAML gitu ya. Cukup mungkin setiap environment-nya aja gitu ya. Misalkan dashboard untuk staging, dashboard untuk production, terus produk untuk staging, produk untuk production, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi semoga teman-teman paham ya sampai sejauh ini. Tidak terasa teman-teman kita sudah berada di penghujung materi, jadi kita akan tutup materi kali ini. Nah, sejauh ini kita tuh sudah berhasil menyelesaikan materi tentang membuat helm chart. Nah, jadi selamat bagi teman-teman yang mengikuti materi dari awal hingga akhir. Nah, seharusnya sejauh ini teman-teman sudah paham gimana membuat dan menggunakan helm chart-nya teman-teman. Nah, kedepannya masih ada banyak sekali materi lanjutan dari kelas helm chart ini, teman-teman. Jadi, ditunggu saja gitu ya. Nah, jika penulis ada salah dalam penyampaian materi, silahkan teman-teman bisa koreksi dengan cara menghubungi saya sesuai dengan kontak yang ada di awal slide yang saya berikan gitu ya. Sehingga nanti saya bisa koreksi di slide-nya di materi di bagian yang salah gitu ya. Nah, mungkin sekian aja teman-teman dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.